Safatan Nida Muharram, gila. Yeay. Udah setahun ya gue mau maksudnya lu ngajak podcast gue kan. Iya. Bermula dari mana sih Nat biasanya? Awal mulanya? Podcast nih. Iya, bukan podcast kayak ngobrol-ngobrol gitu. Oh, ya awalnya pas kita lagi buka puasa. Terus. Oh enggak, maksud gue awal tuh kita buka puasa tuh. Terus lu ngobrol-ngobrol curhat sama gue kalau nggak salah tuh tentang cowok kan. Mantan kali, bukan cowok. Iya, tentang Cowok cowok dan dong. mantan. Cowok dong. Iya, tentang Iya kan cowok. cowok ya, yang lu apa namanya? Yang cowok lu tuh karena gendut, lu diinin. Iya nggak sih? Ya iya dong, bener dong. Iya, bener-bener. Iya kan? Iya. Oh ya, lu coba. Lu waktu lu medlit apa Nat judul? Gue waktu medlit itu judulnya Ibu adalah Madrasah Utama bagi anak-anaknya. Serius? Iya, serius. Ah, itu mah ada nyambung sama PAI nih. Ya kan ibu adalah madrasah utama bagi anaknya dalam pendidikan agama Islam. Oh, Kayaknya waktu itu oh, gua- yang ini ya maksudnya apa? Yang Al-Um Madrasatul Ula. Iya, Al-Umi kayaknya itu deh. Madrasatul Kubra. Tapi itu gue juga kayak ngeja tuh, kayak nggak bener-bener ngeja gitu loh, lu tau gak sih? Maksudnya? Kayak bukan keinginan Oh, gue bukan doang gitu. Karena cuman ya udahlah ini mah tugas biasa doang kan. Oh, terus lu berarti ibaratnya lu ke depannya tuh lu nggak mau pakai judul itu berarti? Enggak. Karena Ribet nggak sih kalau menurut lu? Sebenarnya nggak ribet menurut gue karena itu kan emang sehari-hari. Maksudnya kita bisa nanya sama ibu kita kayak gitu. Jadi menurut gue kayaknya nggak. Kalau terus lu referensinya gimana ya di situ? Referensi lu? Ah, lu tau gak sih, gue tuh kopas. dari Google. Iya, gue tuh kopas dari Google. Maksud- Terus nggak, ada tapi kopas dari ini dong, jurnal-jurnal. dari jurnal, oh. Tapi ya nyambung lah sama pembahasan yang pengen gue bahas. Nyambung. Betul. Lu berarti kopas. Kopas, Sama sih, gue ini apa? gue kopas. Gue tuh konten analis kalau gue analisis Kayak di konten. YouTube ya? Iya. Anjir gak buat lagi. Enggak, lu berarti nggak ada ke depannya mau itu. Apa lu mau nyoba dulu nanti kan praktikum kan? Praktikum lu mau pakai judul itu apa enggak? Itu kan tugas biasa juga sebenarnya praktikum. Enggak. Lu mau Kayaknya berubah judul kalau lagi? praktikum tuh kayaknya gue akan lebih memikirkan Buat buat skripsi. skripsi dah. Kayaknya gue bakalan ngambil judul yang emang bener-bener gue buat skripsi gue nanti. Oh, berarti beda. Iya beda pastinya. Soalnya kan itu gue mikirnya pas med itu ya udahlah ini cuma tugas biasa Cuma yang tugas bukan biasa. buat skripsi karena gue nggak ada bayangan untuk skripsi. Gitu. Terus apa? Lu udah ada bayangan apa tuh judul tuh? Kalau sekarang, Enggak, yang buat apa praktikum nanti? oh belum ada bayangan sih guys. Lah, lu udah ada bayangan ya Ginat? Ya tapi itu bisa gue pikirin nantilah 2 hari atau 3 hari. Enggak mungkin. Lu biar jawaban cepet aja kan. Iya tapi gue nggak. Gue kalau sekarang belum ada bayangan buat skripsi sih. Iya Kalau sih. lu udah ada ya? Enggak, gue tuh nyatanya kalau praktikum gue ngambil judul yang kemarin, kalau di ACC gue kalau bisa sampai ini sampai skripsi Kemarin kan udah sampai bab 3 kan? bab 3. Kan maksud gue kan nanti kan praktikum kan, kalau mekanisme praktikum kalau kata Bang Bayu kan nanti kita ada dospem. Nah tuh nanti tuh kita sama dospem tuh ini dimintain lu mau judul apa, terus baru alasannya apa, baru nanti kalau di ACC lu bikin bab 1, bab 2, bab 3, baru tuh itu judul bisa ke depannya lu pakai buat skripsi. Gue belum ada sih. Gue mikirnya biar cepet dong Nat, kayak enak gak sih gue misalnya ngajuin judul yang sama di ACC, gue tinggal kasih bab 1 paling ntar revisi gue nggak perlu ini lagi. Itu gue juga kok pas sama Jadi bingung. nah gue tuh pengennya skripsi nanti nih gue tuh kayak bener-bener dapet dari buku loh, bener-bener gue ngerjainnya dari awal dapet dari buku. referensinya Ya itu kenapa, karena gue semester 1 kan belum. Belum. Dan gue ngambil nanti di semester 7. Iya Nah gue tuh pengen cepet gitu, pengen kayak bareng kalian aja gitu. nggak bisa Nggak bisa sih emang. nggak bisa kayak lu atau enggak paling lu nunda-nundanya sih 1 semester sih 1 maksudnya. semester, Iya. cuman ya dijalanin aja dulu. Semester 5 gila ya. Gua awalnya mikir semester 5 bakal aduh berat banget, tapi Taunya gue bisa ngejalanin itu semua. tapi berat gak sih? Enggak, lu berat nggak sih yang apa minggu-minggu awal itu yang pertemuan di Shopee, Pak Atlan kan 2 mata kuliah itu kita harus ngerjain jurnal kan, Iya ngerjain jurnal dikumpulin hari itu juga. Berat Apa sih. minggu depannya juga kan. berat, cuman pas dijalanin ya biasa aja. Kita kan udah bisa ngelewatin itu, sekarang kita udah Iya ke semester sih. 6, jadi kayak Lu ini kasih apa pas abis semester 5 udahan tuh kayak enggak, aduh gue mau tidur langsung, gue mau istirahat anjir. biasa aja sih mang. Gue Gak tau gitu, Nat. kenapa, Gue gitu, Nat, gue sumpah. sekarang kuliah kayak biasa aja. Enggak, gue waktu itu putus semester 5. Gue tuh semester 5 kayak wah anjir. Gue tuh dari awal, apalagi awal tuh yang apa SKI gue itu pelajar Pak Atlan 2, boy itu gue tuh kayak ngerjain tuh nggak bisa tidur gue sumpah. Sampai segitunya lu. Iya. Kan gue kan malam dagang. Gue kan malam bantuin bokap ya. Balik-balik gue tuh apa pas semester 5 tuh gue bisa tidur sampai jam 3.
ngerjain tugas, nyicil tugas gitu. Oh, kalau gue nggak sih. Lu bisa tugas, lu buat tugas makalah kopas juga Kopas juga. sama gue ya. Enggak, Sama. tapi mungkin gini bedanya. Apa? Kalau misalkan lu kopas tapi lu masih bisa jawab pertanyaan dari temen-temen lu nih. Iya. Nah kalau gue belum tentu bisa jawab gitu. Mungkin lu sering baca buku atau kalau gue tuh bukan orang yang sering baca buku. Enggak sih, gue enggak gitu sih. Enggak, gue sama, gue tuh kopas, cuman gue kopasnya enggak dalam satu blok itu loh. Gue misalnya judul apa nih, judul Oh iya beda-beda apa. kan. Nah, gue beda-beda. Iya gue juga sama beda-beda tapi ya begitu hasilnya. Lu tau sendiri kan kalau gue lagi jawab gimana. Jawabannya. Menurut gue itu kayak nggak bakalan puas sih kalau orang yang pinter. Enggak sih Nat, kok kata gue nih jawab juga bisa sih Nat, maksudnya lu misalnya ditanya apa nih, even lu nggak ngerti jawabannya, lu kayak lu mencoba jawab juga nggak sih? Gue orangnya gitu Nat, gue juga misalnya ditanya nih, wah anjir gue nggak tahu lagi, ya udah gue tuh ngambil intinya doang, kayak oh intinya nih, udahlah gue rangkai sama kata-kata yang nggak jelas gue itu baru. Bener sih, sebenarnya juga gue kayak gitu. Iya. Padahal gue nggak pernah baca buku asli. Lu Andini tuh kayak gitu, sama udah jawab aja, mau ntar kata-kata yang nggak jelas. Nah yang Muter-muter ya. enggak ya, yang ketara apa nervous misalnya ditanya tuh Akila menurut gue. Akila tuh kayak gitu misalnya ditanya nih, terus dia nggak ngerti jawabannya kayak dulu ya diam dulu. Nah misalnya Jadi, kayak menurut gue, Kalau menurut lu gue bisa. kalau menurut jawab. Walaupun gue lu Andini tuh tipe kayak jawab aja udah. Yang penting mau salah bodoh nah ya. itu misalnya Kana Dipa kan ya tau Oh, lah, iya. dia kan udah beda kelas kan sama kita. Oh kan. iya jelas. Pantesan gue kadang suka bingung kalau kata si Akila gue kayak nggak gugup aja presentasi, padahal gue juga Iya. gugup sebenarnya. nggak ketara Ketara ya. menurut gue kayak Akila malah yang gugup, misalnya ada pertanyaan tuh Akila ketara banget, kayak ditanya apaan terus dia nggak tahu jawabannya, diem dulu nih Ted, baru jawab. Kalau lu nggak Nat, kalau lu tuh kayak apa ya, sama kayak gue udah coba jawab dulu aja dah gitu, yang penting jawaban kita ngena sama pertanyaan walaupun tipis-tipis ngenanya gitu. Itu tipis banget sih kalau tipis gue. banget, itu gue juga sama Nat, tipis banget. Dan- Emang lu ngeliat gue kayak gimana? Enggak, kalau menurut gue lu tuh kritis sama orangnya. Entah mungkin karena emang Kritis lu kayak berani, sama emang karena kalau gue nggak nanya nggak ada lagi nih yang nanya gitu Nggak, kan. kritisnya kayak gimana, kayak kritis? Ya maksudnya kayak pertanyaan-pertanyaan itu yang menurut gue kayaknya gue nggak tahu nih pertanyaan kayak gini, tapi si Imam bisa nanya gitu. Enggak, maksudnya kayak gimana, situasi kayak gimana, situasi kayak gimana, misalnya dosennya ngejelasin. Iya, terus tiba-tiba lu nanya kan, sedangkan kalau gue itu kan ya udah, kalau dosennya jelasin ya gue diem aja, gue nggak mau nanya, kecuali temen gue presentasi gue akan nanya. Itu buat ngargain doang. Iya. Gue kok kalau gue itu, kalau nanya Mam, lu kenapa kayak lu kritis atau enggak, atau alasannya apa? Gue alasannya gitu Nat, karena nggak ada yang nanya. Iya kan, nggak ada yang nanya. Kan gue bilang, gue waktu itu sempat kesel sama anak-anak nih, anak-anak pada kayak tai semua. Gue bilang dosen presentasi tanya kayak satu ya kan. Kalau gue nggak nanya karena gue nggak mau nguasain. Gue tuh nggak punya wawasan itu. Maksudnya Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan gue sekarang nih gue baca buku, ah, mungkin gue akan lebih bisa, explore. iya kalau gue baca buku. Nah gue tuh anak kuliah tuh, salah satunya kan kalau anak kuliah tuh harus baca buku, karena dimana dia kayak ya kelihatan kan yang baca buku Iya, sama yang nggak emang baca nggak, buku, wawasannya pasti kelihatan. Nah gue tuh nggak pernah baca buku Mam, Sama. tiap Emang pulang gue atau pernah. apapun gue nggak pernah baca Sama- buku. sama. Tapi yang gue bingungin, nilai gue bagus di semester 5, Dari nilai Google. gue nggak ada yang B, Serius? A, amin. Serius? Serius. Gue tuh ini pelajaran apa? Pelajaran apa? Oh, pelajaran ini gue pas apa dah yang ribet tuh orang itu. Padan. Bukan yang hari Sabtu pertama. Pak Abdul Basit, Pak Abdul Basit. amin gue itu, Gue B plus Nat. Oh, lu amin. amin. Aduh. Enggak bukan. Gue nyata yang B plus yang Pak Ayuhan gue. Serius lu semua Nat? A sama amin. Gue kaget, gue sempet kaget pas 4 gue dong. IP ngeliat lu 4 dong. 3,8. 3,8. Kalau di kumulatifnya 3,7. Hmm. Kaget kan, maksudnya Kaget. apa ada ini? Gue karena maksudnya kalau misalkan gue mikir kayaknya gue nggak puas nih, walaupun IPK gue segitu, nilai gue segitu, gue nggak puas karena gue Kan. ngerasanya itu bukan nilai murni Bukan nilai gue, iya. karena Sama lah. Kan ketika UAS UTS gue masih Google. bisa Google, terus ketika makalah-makalah itu mungkin ya mungkin emang itu gue bisa gitu. Google ya. Emang jawaban UAS Google ya? UAS UTS Google gak sih? Google sih, makanya kalau gue ketika nanti bukan offline Google doang, kayak gue ini Nat, kopas bener kopas tau gak lu, pertanyaan ini ada di blog nih, terus gue mikir kayak nyambung nih, kopas udah kayak gitu. iya sama gue juga. Gue nggak tahu tuh ntar anak-anak ada yang sama apa enggak jawabannya. Gue tuh kadang malah jawabannya banyak, gue tuh milih blog yang paling bawah Nat, biar anak-anak nggak sama Nggak tahu. blognya. Lu kayak gitu juga? Kayak gitu, tapi ya pertanyaan sama jawaban gue ya harus sesuai lah, harus nyambung gitu.
makanya Bu Sopi pak kemarin gue dapet nilai Bu Sopi gue gak nyangka karena nggak expect lah, lu kayak Bu Sopi udah gue lulus yang sama Bu gue lulus Sopi aja gak apa-apa, Iya, tapi iya, kalau iya. misalkan dapet nilai berarti bonus. Bonus sih betul. Gue malah lu percaya gue waktu itu pernah semester 3 gue IP gue 4. IP semester 3 4. Begitu gue benar-benar nggak ada yang nggak ada yang B. Kalau lu kan 3,8 gue benar-benar 4 Nat, sumpah. Gue gue ngasih tahu ini nilai gue sempurna banget, lu bilang. Gue juga nggak tahu gue misalnya kalau offline tuh kayak gimana tuh gue jawabnya. Makanya jadi kayak menurut gue kalau misalkan mendekati offline kayak gue udah baca buku dah biar supaya otak gue tuh Iya. ada apa sih namanya. Oh iya, lu berarti nggak pernah ngerasain ulangan Enggak, offline? gue gak pernah ngelasin ulangan karena gue baru 2 minggu masuk udah Langsung online. online. Kalau gue semester 1 gitu Nat, sumpah bener-bener lu kayak biasanya cuman anak kayak offline dosen ngasih kisi-kisi Yang nih ketiga emang bener-bener pertanyaan ya. iya, nanti pertanyaannya bukan yang bener-bener pertanyaan, cuma seputar ini apa, nomor 1 seputar ini, nomor 2 seputar ini. Itu gue bener-bener ngerasain kayak sama anak-anak tuh, sama Andini sama Akila tuh kayak sebelum apa penguat masuk tuh baca dulu, sumpah itu wah Kayak anak SMP itu banget gak sih kalau Iya, kayak gitu aja. iya, Tapi gue nggak ngerasain dan gue berharap gue gak ngerasain itu. lu berarti udah nggak berharap offline. Gue berharapnya lebih online aja. Iya sih. Cuman emang apa dari edaran kan karyawan tuh nggak karyawan dong ya yang nggak bukan yang nggak offline, selainnya online. Maksudnya kayak apa itu kalau gue baca itu kayak apa namanya semester 1 semester 2 sama 4 itu sebulan pertama yang masuk offline, terus ganti-gantian pokoknya setiap semester. Tapi kita kan akan online terus. Iya kan. Yang kita kelas kita. Iya kan sekarang online lagi kan gara-gara Omikron naik. Tuh misalnya Omikron naik kita apa kelas reguler udah offline. Gue berharap online terus sih sampai nanti gue lulus. Iya benar sih. Gue juga mandi nih, gue nanya Din, lu berharap offline aja sih? Enggak mau, gue juga udah mager, udah mau ngapain lagi Nat? Gue maksudnya Andi ini kayak udah sibuk kerja juga. Capek gak sih lu? Kayak pulang kerja tuh kayak harus ke kampus, pulang malam, terus kayak harus lewatin jalan yang menurut tuh aduh bahaya banget ini kalau cewek pulang malam, menurut gue kayak gitu. Cuman enggak kan lu dekat lah. Takut ya, Lu gue dekat lah. ada beberapa jalanan yang Lewat gue kuburan. takut nih kalau sini. Lewat Iya, kuburan. nah kalau misalkan offline kan jam 10 kan mungkin nyampe rumah. Iya. Enggak kok, kalau gue sih ini Nat lebih ke vibes-nya kayak udah nggak ada gue sumpah, udah nggak ada Udah gue hilang ya, udah hilang. niat vibes apa Anak buat kuliah offline udah tuh nggak ada ya? udah nggak ada gue sumpah. Gue sih lebih online tuh UMJ, mendingan online aja sampai gue lulus. Iya, sampai apa sidang online juga sih Iya, kayak lebih sidang online juga nggak lebih apa-apa. apa ya, tekanannya lebih berkurang kan sih. Ya kan? Iya, daripada langsung ditemani dengan orang tersayang dan tercinta. Nanti coba ini bahas ini ya, apa kenapa lu masuk UMJ Nat? Lu Kenapa kenapa masuk UMJ? kenapa dari Unpam ada terus apa lagi? Gini ya, Mam. Pas gue lulus tuh gue sebenarnya daftar di Unpam. Ya, Ngambil- udah regis dong. Udah Iya, regis. gue itu udah tes juga. Oh, ada tesnya? Iya, Unpam? gue tes dan gue tuh sebenarnya udah ngambil jurusan sarjana manajemen. Nah, SM, manajemen. iya, Iya, karena menurut gue tuh jurusannya kan pas sekolah SMK Perkantoran. perbankan. Oh, perbankan. Anak bank, perbankan. Relate Otomatis, lah. Iya, sarjana manajemen. Relate. Gue tes tuh sama temen gue. Lolos. Udah tes karena kan lu tau sendiri Unpam kayak apa kan ya, mahasiswanya Unpam tuh banyak banget. Setelah itu ternyata gue nggak masuk ke di jurusan yang gue pengen, gue malah masuk ke jurusan D3 sekretaris. Oh, jadi apa teknik apa mekanisme lu dites dulu. Iya. Nanti baru hasil lu tuh dilihat lu cocoknya di mana gitu. Mungkin emang karena sarjana Itu lu ngambil reguler atau karyawan? Kayak temen gue nggak gitu deh. kayak karyawan sih. Waktu itu gue ngambilnya kelas karyawan hari Sabtu. Teman-teman gue banyak yang diumpam Nat. Kayak nggak dites gitu deh. Emang dites ya? Maksudnya bukan tes, ya pokoknya tesnya gue masuknya sarjana manajemen, tapi ternyata mungkin entah itu kuotanya udah banyak di sarjana manajemen, Lu di manajemen. dimentalin ke Gue dipentalin ke sekretaris yang memang jarang banyak yang minatin nih kalau misalkan sekretaris. Jadi gue dapet sekretaris dan temen gue dapat juga sekretaris, dia ngambil, gue nggak ngambil. oh gitu. Terus baru habis itu Akhirnya ada cerita lagi nih. ya, terus, Bokap gue kan pengen banget nih gue kuliah, gue harus kuliah pokoknya mau Harus. dimanapun kayak gitu. Akhirnya gue diterjunin ke dunia pendidikan di sekolah TK. jadi Jadi TU sebenarnya di situ. terus Jadi TU. Terus habis itu lu nggak tetap tahu harus itu kuliah. nggak tahu itu TK apa yang punya TK bokap lu kenal yang punya TK Iya, atau gimana? jadi kayak orang gampang. dalam sih Orang karena dalam. memang masih satu yayasan kan sama terus, yang terus. gue jadi sekarang. Terus gue tetap harus kuliah nih karena gue tetap harus jadi guru.
Enggak, itu jadi guru cita-cita bokap lo atau dulu? Cita-cita bokap gue, karena gue tuh sebenarnya pengennya psikolog. Iya, iya. Gue sampai saat ini masih kepikiran psikolog. Psikolog ya. Mm-mm. Kayak apa terbesit ya, anjing gue kenapa ngambil Iya. psikolog gitu ya. Dan waktu itu bapak gue bilang gini, bokap gue, kalau misalkan psikolog lu tuh mau kerja apa, kata dia. Karena di dunia psikolog itu dia nggak punya channel. Jenjang karirnya bingung ya, Iya, lu mau jadi apa? jenjang karirnya lu mau jadi apa gitu. Terus juga bokap gue tuh gak punya channel orang-orang dalam yang ke psikolog gitu, ibarat kata. Jadi kalau misalnya gue masuk ke dunia psikolog, ibarat kata gue kayak terjun sendiri nih, gak ada siapa-siapa. Nggak ada yang ngebimbing. Iya. Oh, bokap lu mikir ke situ ya? Mikir ke situ, oke. Akhirnya gue ke Stai Alamin tuh. Lu tau gak sih Stai Alamin? Daerah mana? Daerah Ceger. Pokoknya itu kuliahnya cuman ya kecil lah, maksudnya yang Kampusnya kecil. iya, yang kampusnya cuma mungkin berakreditasi yang penting gitu loh. Terus habis itu Ngapain bro? setelah oke, akhirnya gue didaftarin tuh sama bokap gue ke sana. Ada tesnya juga nggak? Nggak ada tesnya di sana tuh, nggak ada tesnya. Jadi cuman kayak ya udah lu Daftar, masuk masuk aja aja. kayak masuk MA biasa, tau gak sih? Dan dia juga memang gedungnya jadi satu sama MA, jadi memang tetap sore sampai malam. Terus gue tuh ngerasain di situ kayak bukan anak kuliahan nih, kayaknya gue nggak terlalu suka gitu. Lu ngerasain maksudnya dia tahu sama Gak nyaman gitu. ngeliat suasananya atau gimana? Pertama gue ngeliat suasananya di sana kan pondok pesantren. Oh iya, terus Setelah pondok pesantren itu di sana tuh teman anak-anaknya ya pesantren semua, lulusannya lulusan pesantren semua yang dari pondok, dari apa, dan mereka bajunya juga Islami gamis banget. ya. Islami Dan banget lu ya. tau gak sih, gue sempet pakai gamis yang syati. gamis panjang. Iya, gamis panjang. Jadi setiap gue kuliah gue pakai gamis panjang. Gue udah beli, Lu udah masuk berarti? gue udah masuk, dibilang gue tuh udah kuliah. Makanya lu kenapa di UMJ ngambil langsung semester 2, semester pertama berarti di situ dulu. Nah iya, semester Ganjinya pertama ganjil. gue itu di situ ganjil. Nah, gue tuh pertama gue Nah, masuk itu jurusan apa nih? tetap PAI. Kan bapak PAI gue juga, minta iya. PAI aja, udah lu jadi guru gitu. Terus Ya kan karena apa sih namanya, itu dari bokap gue bilang PAI. Ya kan lu paham sih kalau ngejalanin setengah Iya. hati. Gue tuh kayak awan-awangan sih bahasanya, Ngomong awan-awangan. enggak, Iya, ngomong enggak, ngomong enggak. Terus habis itu gue masuk cuman ya udah sekedar keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. rame nggak ini mahasiswanya? Mahasiswanya tuh banyak, Mam, sampai mungkin ada 20 20 banyak lah. ya banyak lah kelas karyawan. Terus pertama yang bikin gua gak nyaman nih ya situasinya, kondisinya. Terus kayak Gimana situasinya kayak gimana? ya itu kayak gitu ya, namanya di ruangan pondok pesantren. Oh iya. Mungkin fansnya tuh bukan kampus loh. Udah gitu lu bukan alumni pesantren, pergaulan juga bukan Bukan di pesantren situ. ya. Dan yang kedua ada laki-laki nih. Gua nggak tahu itu mungkin kayak masih salah satu mungkin staff di sana. Apa? Staff di sana, tapi dia Staff. kampus Oh, juga tetap gitu kuliah, loh. kuliah Kuliah juga. juga di situ. Kayak Bang Irwan lah ya. Iya, kayak Bang Irwan. Terus setiap gue datang selalu di meja itu ada minuman, larutan, entah itu. Serius. Iya beneran, Itu, entah itu. tapi dia nunjukin ke Kak, ini dari gue gitu apa? Iya, ini apa buat enggak? Nida. Nama gue kan Sofwatu Nida. Nah, jadi kalau misalkan ditanya tolong dong sampai ini buat Nida, terus atau enggak dapet Silver Queen. Kadang ada jajanan selalu di Serius? situ, sumpah demi apapun. Tapi lu tau orangnya? Gue tahu orangnya. Maksudnya orangnya tempat ngomong berdua sama lu nggak kayak gitu? Enggak, cuman gue tahu ini dari itu tuh, misalkan kalau misalkan ada ngasih temen gue, ditunjuk iya. kayak halus gitu nih kayak gitu nih. No, nanya gitu. Tapi Terus setiap- kalau itu cowok nggak sampai ngomong ke lu gitu kayak Enggak. minat dari lu. Dia berarti nggak ngasih lu langsung dong? Enggak. Karena setiap gua masuk atau gua itu tuh udah ada di meja gue sampai nanya ini Enggak kenapa tahu sih? ini meja emang kayak anak SMK. Maksudnya tuh lu meja di situ terus. Karena gitu. biasanya gue duduk di situ. Ah, Terus iya, tiba-tiba iya, kayak kebiasaan. misalkan ada anak situ, dia bilang, "Nih dari Bang ini." Ada namanya, gue lupa namanya siapa, pokoknya nih dari Bang ini buat lo. Setiap kuliah Setiap gue masuk. minimal larutan ya. Dia Iya. tahu kali lu sariawan atau gimana nggak Enggak tahu. sih, sebenarnya gue nggak sariawan juga. Iya, terus. Jadi kayak mizon atau makanan-makanan cemilan-cemilan kayak gitu selalu ada. Nah, terus. Dan gue bukan tipe orang yang Tadi apa lah sih yang namanya dibilang. yang tadi gue bilang, gue tuh nggak suka Nggak suka. dikejar, gue lebih suka ngejar. Nggak, Ilfil maksudnya, dong gue. Maksudnya itu berarti orang-orang yang ngasih apa itu? Siapa namanya sih? Gue gak kenal, gue lupa. Maksudnya Gue lupa, gue oke lupa. Abang Jet lah itu Iya, dia Abang ngasih Jet. makanan atau minuman ke Ah. lu risih di situ atau gimana? Gue risih, jadi udahlah, maksudnya gue kasih ke temen gue aja. Udah ini lu aja yang makan, gue gak pernah mau makan. Itu atau kelas sama lu atau enggak? Enggak, dia Enggak. cutting juga. Oh, Dia cutting. cutting. Terus Setelah itu sering banget kan dia ngasih kayak gitu, dan gue tuh nggak pernah berani kalau misalkan gue nggak suka, gue nggak pernah berani makan. nggak berani makan sama nggak berani ngomong, tapi lu ngomong berani nggak kayak
berontak, apaan sih lu, gue Oh, nggak gue suka. nggak berani ngomong karena dia juga nggak pernah ada di hadapan gue nih, Oh, kayak iya, ketemu iya. langsung tuh nggak Iya, iya, pernah. nggak Jadi pernah. kayak cuman dia sekedar ngeliat gue jalan, Oh. misalkan dari parkiran ke kelas Oh, itu, dia ngeliatnya dari jauh-jauh. Oke, pas lu dapet minuman lu kasih ke temen lu. Iya, gue kasih ke temen gue. Pokoknya temen gue yang jadi temen gue tuh waktu Enak dapet cemilan lu selalu tiap dapet kuliah. cemilan karena gue nggak pernah mau makan. Nah, itu jam kuliahnya gimana? Jam kuliahnya kayak di sini atau Dari gimana? jam 4 sampai sama. Setiap hari atau Enggak, dari Jumat Sabtu. Jumat Sabtu? Minggu. Oh, Minggu pagi. Sabtu. Tapi dari jam Jumat pokoknya dari kalau nggak salah dari jam 5 5 sore sampai malam kayaknya. malamnya jam 9 berarti. Ya sekitar jam 9-an. Nah, terus Sabtu? Terus hari Sabtu juga sama, kalau Minggu pagi. Pagi doang. Oh iya. Terus berarti itu kan lu nggak nyaman di situ kan Iya, berisi nggak kan. nyaman, gue risih. Terus gue pernah kayak apa ya, gue tuh harusnya tugas presentasi pada saat itu, tapi gue nggak masuk. Iya. Jadi kayak gue udah males nih, kayak gue udah males banget. Udah males sama ngambil ini. situasinya, sama Iya, suasananya gue udah udah males males. sama situasinya. Akhirnya pas mau UTS, berarti baru 3 bulan deh, baru 3 bulan 3 bulan. UTS, itu gue kabur Nggak kuliah nggak kuliah. tanpa sepengetahuan bokap lu. Apa lu ngomong juga? Bokap gue udah tahu, terus kata bokap gue mau apa emangnya. Ya nggak mau. Pas UTS banget atau sebelum UTS? Besok gue pas mau UTS, jadi pas mau UTS harusnya gue masuk, gue nggak masuk. Minggu UTS lah maksudnya. Ya misalnya minggu depan udah UTS nih lu nggak Iya, masuk lagi. gue nggak masuk lagi pas UTS. Akhirnya kan bapak gue nanya nih kenapa, maksudnya kenapa gue Enggak, lu berarti ngadu atau enggak gitu? Bokap lu tahu dari mana ya? ya gue bilang aku udah Oh, lu nggak mau masuk bilang. lagi. Lu bilang, oh berarti lu apa cabutnya nggak backstreet lah, nggak diem dong? Enggak, gue tetap bilang sama bapak gue kalau Oh. gue tuh udah nggak mau masuk lagi di sana. Lu jelasin kan, lu jelasin. Iya. Karena faktornya kayak tadi tuh. Sebenarnya yang cowok itu gue nggak jelasin ya, yang Nggak faktor jelasin. cowok itu, tapi yang faktor yang kayaknya males deh, kayaknya nggak bisa dah. Aku tuh Ah. nggak mau, nggak nyaman di situ gitu. Terus. Gue ngejelasin kayak gitu, akhirnya bapak gue tuh orangnya kan dia tuh menekan anaknya untuk Demokratis. lu harus kesini nih, lu harus Demokratis, kesini. Ya demokratis lah. terserah lu aja, ya udah. Terus lu akhirnya gue resign juga dari TK. Oh lu berarti waktu itu sambil kerja di TK Iya, juga ya? sambil kerja di TK Tata usaha juga. TU-nya. Terus TK gue resign, gue kuliah resign, ada gue kan nganggur. nganggur Gue selama berarti 3 bulan. 3 bulan nganggur. Gue 3 bulan tuh nggak ngapa-ngapain, gue cuma di rumah udah kayak orang bego banget sih, maksudnya Kayu mati lah ya kayak. kuliah enggak, kerja enggak. Akhirnya gue coba ngelamar di Indomaret dan keterima. Jadi gue kerja di Indomaret selama 2 tahun. Oh, itu lu cerita pas baru lulus berarti nggak? Pas apanya nih Yang lu kuliah di situ di style. Iya, gue bener-bener pas baru lulus. Iya, pas baru lulus bener-bener itu gue Enggak, langsung gue daftar. kira itu periode sebelum lu masuk UNJ. Lu 1 semester di situ dulu Oh enggak, Oh, enggak. jauh berarti jauh. Itu gue udah sekitar 2 tahun gue kerja di Indomaret, gue baru di UMJ. Oh, lu berarti maksudnya pasenya nih lu lulus, lu disuruh kuliah. Iya, disuruh kuliah Kalau dan gue daftar ngikutin. pamulang, daftar itu kan. Gue ngikutin gue kuliah, tapi gue nggak ada yang nyaman, ya 3 udah gue kerja karena memang pada dasarnya gue kan disuruh terjun ke dunia pendidikan, di mana ada bapak gue. Iya, enggak tahu dah, gue malah ini dah. Apa? Masih mengulik yang ini. Universitas lu yang lama lu. Maksudnya itu lu nggak ada apa? Nggak ada tanda-tanda kehidupan anak kuliah tuh kayak gimana lu Nggak ngerti ada, nggak? nggak ada tanda-tanda kehidupan. Maksudnya anak kayak abis kuliah balik gitu aja atau udah. lu berarti kayak ini nggak sih ada circle nggak sih lu kayak lu temenan sama ini orang aja gitu atau lu udah kuliah balik kupu-kupu lah kuliah teman pulang ada, pasti kan dekat tapi nggak terlalu deket, jadi kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Kalau mungkin itu kali ya, di salah satunya di situ. lu nggak nyamannya di situ. Iya, karena gue nggak pengen temen-temen yang bener-bener gue deket banget nih. Gue punya temen dekat namanya Rahma, tapi dia jarang banget kuliah. Ternyata pas gue resign gak lama dia juga cabut gitu dari kampus. keluar. Jadi menurut gue males ngapain ya, kayak nggak punya tujuan, nggak ada yang pengen gue tinju juga di situ gitu. Oke lu nggak nyaman lah, Gue nggak nyaman, kalau nggak Ngejalanin nyaman nggak tuh nyaman. males ngejalaninnya. setengah hati. Betul. Ya lu keluar, lu 3 bulan nggak ngapa-ngapain tapi ngelamar di Indomaret. Ngelamar di Indomaret gue keterima, gue kerja selama 2 tahun. 2 tahun di Indomaret. Iya, 2 tahun. Itu lu gua di punya Indomaret duit. enjoy berarti. Enjoy, karena gue punya duit. Walaupun Oh, jadi gue punya duit buat gue sendiri, sama buat buat ngasih. orang tua gue gitu. Itu nggak tahu lu itu orang tua lu gimana Nat? Lu akhirnya nggak jadi kuliah dong Kalau terus lu bapak gue kerja. nggak komen, Nggak kalau komen. bapak gue tuh nggak komen, ya udah. Tapi yang penting kata bapak gue, tapi lu harus kuliah gitu. Entah kapan dulu harus Iya, kuliah. entah lu kapan kuliah, tapi lu harus kuliah kata bapak gue. Tapi kalau emak gue, kalau nama gue dibagi duit sama gue nih, kalau gue kerja, ya dia seneng dong. Mama mana sih yang nggak seneng? Pasti dia
Oh, lu berarti setiap gajian nyisihin lah buat nyokap, buat orang tua. Emang gaji gue yang megang nyokap, jadi kayak Semuanya? misalkan Semuanya? Iya. Tapi kan lu nyisihin buat kebutuhan lu dong? Enggak. kebutuhan Iya, gue buat selalu minta, skincare. gue Oh. selalu minta sama emak gue. Oh, lu berarti Gue cuma kerja gaji doang. full kasih ke nyokap, Iya. lu mau beli apa, Iya. lu tinggal minta. Oh gitu. Oh gitu. Iya segitu nih. Adek gue kerja nggak kayak gitu loh. Adek gue udah dia dapat gaji, cuman dia ngasih ke nyokap juga. Cuman tetap apa dia megang ATM sendiri. Gitu. Lu Enggak nggak sih, kayak gitu. kalau gue enggak, ya karena emang gue punya motor waktu itu, tanggungan motor. Enggak, jadi gini, selama gue kerja 1,5 tahun itu Di Indomaret. ya di Kalau Indomaret, dekat nggak? Lokasi dekat nggak sama Jombang. rumah lu? Jombang sih Jakarta ini. Jombang, Dekat ya, dekat lah dari sini. Berapa menit? 10 menitan ada. mungkin 15 menitan 15 kali ya, menit. Lumayan dekat, lumayan dekat. lumayan deket lah. Nah, Gue selama 1,5 tahun itu ya gue beliin apa aja yang di rumah, gue bagusin rumah, Dekor. gue beli TV, gue beli kulkas, gue beli oh itu udah beli. perabotan. Pokoknya pencapaian gue kerja sama di Indomaret ada, sama motor itu tuh. Itu lo kredit Motor kredit itu di Indomaret. kemauan lo atau Kalau itu emang motor, emang pengen gue pengen punya motor. lu waktu di Indomaret kerja naik kapan diantar? Naik motor juga, cuman kan motor bapak gue. Kalau ini kan namanya motor sama gue. Oh, atas nama lu. Ini Scoopy ini. Berarti lu keinginan lu lah ya, apa Iya, ngambil motor ya? keinginan gue juga. Bukan apa ya, kebutuhan bukannya. Sebenarnya tapi butuh juga nggak lu motor Ya waktu gue itu? butuh, tapi kan ini nggak pernah gue pakai. Maksudnya ketika gue kerja gue nggak pernah pakai ini. Lah, terus buat apa? Jadi Buat ini jalan-jalannya cuma gitu. ketika gue lagi jalan-jalan. Kalau gue kerja gue pakai yang jelek motornya. Iya, kayak sayang Iya, nggak sih? kayak Pakai yang bagus ngapain sih buat Ngeri, kerja ngeri doang? nggak sih? Lu tau Ah, sendiri di Indomaret Iya, ya. iya, iya. Kayak Satu gitu. apa selama 1,5 tahun dulu berarti Ya, kayak gitu. nah jadi setengah tahunnya, setengah yang 6 bulan itu gue pakai buat ngereditin motor. Itu berapa bulan ngambil? 6 bulan? Enggak 2 bulan, Enggak juga lah. satu berapa? Kayak 1 tahun. 1 tahun. Iya, jadi yang setelah gue resign nih 2 tahun, itu bapak gue yang nerusin. Oh gitu. Lu berarti sempat nyicil berapa bulan di sana? Ya 6 bulan berarti, 6 bulan bulan, nyicil. Abis itu bapak gue yang nerusin. Tapi lu ini hitungannya apa ya? 7 bulan kayaknya bapak gue Enggak, nerusin. lu sebagai anak katanya kalau gue lu kerja terus lu masih mau ngasih duit ke orang tua pun itu jarang lu kayak gitu. Sumpah adik gue ini Nat, dia kerja tuh kayak anjir belagu nih sumpah daerah gitu. Cuman belagunya nggak yang parah, cuman kan tetap gue harus apa gue nasihatin kayak gini, kayak dia tuh gajian bang nih lu kasih nyokap nih bilang biar berkah gaji lu kan. Dia tuh nggak kayak lu Nat, kalau lu kan bener full dikasih kan gaji. Ini kalau adik gue nggak, dia dapat gaji taruh ATM-nya ngasih nyokap berapa paling 300 GP. Mana udah nggak apa-apa, yang penting tuh niat baik lu ngasih mau ngasih nyokap kan. Ada tanggung Gitu. jawab Ada dia tanggung untuk- jawab ya. Kalau gue dulu mikirnya gini, sebenarnya yang gue masih sesalin kenapa gue nggak kasih duit itu setengah ke bokap gue. Jadi gue selalu kasih ke nyokap gue. Lah itu nyokap lu berarti nggak distribusin ke bokap atau gimana? Dan gue nggak tahu ya, cuman gue waktu itu mikirnya gini, karena semua kebutuhan gue tuh nyokap gue yang Yang nyiapin, Yang handle. makan, bekal kan, terus baju, karena kan gue capek kerja dari pagi sampai Yang sore, nyetrika tidur, nyokap lu? iya semuanya tuh nyokap gue. Jadi gue bener-bener kayak cuma mandi, makan, karena gue pulang tuh cuma mandi, makan, tidur. Kerja Selebihnya lagi. gue kerja. Kerja lagi. Nah. Selebihnya gue kerja. Dan yang gue sesalin sampai saat ini, kenapa waktu itu gue nggak ngasih duit setengah ke bapak gue ya, karena padahal bapak gue tuh kalau gue jaga shift malam itu dia selalu jemput, nemenin, nungguin. Oh. Itu masih sweet banget gak sih? Lu nggak ngeliat ke situ ya? Kayak Iya. ambil ngasih ngasih gitu. Harusnya ngasih. Jadi waktu itu gue cuman kayak beliin dia susu diabetes dia, terus paling rokok gitu. Tapi enggak sih Nat, biasanya juga gaji bokap lu ujung-ujungin nyokap lu nggak sih? Iya Misalnya sih, bokap gue gitu, bener. bokap gue nih dagang hasilnya yang kasih nyokap tuh nyokap gue yang ngelola nanti Iya. pisahin buat bayar listrik, bayar kuliah gue, bayar ini. Iya benar. Bokap gue tuh bener-bener kayak yang nggak megang duit sama sekali. Megang duit paling yang apa ujung-ujungnya buat ganti oli motor. Oh iya Nggak- iya. iya. Bokap gue nggak pernah kayak megang duit banyak terus apa namanya beli barang, nggak pernah. Jadi benar-benar duitnya tuh kasih nyokap gua gitu. Iya mungkin sebenarnya kayak gitu Bokap lu ya. gitu mah, Cuman yang nyokapnya. kalau bokap gue tuh emang kayaknya duit semua udah ke mak gue sebenarnya. Cuman Ya ujung-ujungnya sama lah. iya harusnya gue nih ada dari sisi gue dikasih 100, 200, 300 mah Bi buat Abi Walaupun nih. ujungnya ke nyokap lu. Iya, atau Setengahnya nggak uang jajan dia Oh. gitu loh. Maksudnya Abi mau beli rokok atau enggak Abi mau beli paketan atau apalah, terserah Abi. Harusnya gue kayak gitu. Yang gue seselin sampai saat ini kenapa waktu itu gue nggak ngasih ya, padahal bokap gue tuh nungguin ya. Misalkan gue pulang setengah 12 atau jam 12, itu dia jemput dari jam 11. jam 11. Iya, Anjir. dia ngerokok sambil Main di depan, handphone, main handphone. Dan gue tuh kayak nyesnya bapak gue ini Segitunya ya. segitunya gitu, takut anak perempuannya kenapa dia jemput. Iyalah. Tapi apa ya?
Padahal bokap lu besoknya harus kerja lagi, iya nggak sih? Besoknya dia kadang misalkan lagi ngaji dia harus pulang cepet-cepet karena mau jemput anak Ngaji? ada gitu. Ngaji? Atau nggak lagi Oh ngobrol. ngajar, bokap lu ngajar ngaji juga berarti? Ngaji kalau malam ngaji bapak-bapak kan. Iya, pemimpin Iya. majelis taklim lah bokap lu. Kan misalkan ngobrol kan nggak langsung pulang kan bapak-bapak biasanya. Nah dia harus pulang buat Pulang jemput duluan. gue. Iya. Jadi gue kayak sweet banget sih sebenarnya jadi bapak jadi. Merasa bersalah. Iya iya tuh. Jadi kayak Dikit lah kalau dikit mereka bersalah ya. cinta pertama anak perempuan itu bapaknya, Bapaknya, gue percaya itu lu percaya. karena emang bapak gue terus. Jadi gue pernah ada di titik di mana bapak gue sakit nggak bisa jemput gue malam. Iya, terus lu Dan lu ngerasa- tahu jalan rumah gue kan kuburan kan gue Iya, jombang cerita lu nih cerita ya ya. gue lewat kuburan itu jam 12 malam setengah 1 malam gue ngebut ya naik motor sendiri lewat kuburan. Oh, itu lu berasa ya anjir. Berasa banget kayak Nggak ada yang jemput. aduh bapak gue sakit jadinya Yang harusnya pasti jemput tuh kayak ngerasa aman. iya nggak sih? bener-bener gue sampai 2 kali pernah kayak gitu. Tapi bokap lu kayak ini nggak? Ada omongan kayak, Nat kok nggak ngasih Abi gitu? Nggak ya? Enggak, Nggak deh, bapak gue tuh nggak pernah Nggak mungkin ngeluh gitu ya ya? love you Abi dia Nggak tuh nggak mungkin- pernah ngeluh nggak sama mungkin sekali ngeluh. dia tuh nggak pernah marahin gue nggak pernah ngeluh dia tuh selalu ngasih sesuatu yang gue pengen Marahin dalam artian nggak pernah marahin gue dia. sama sekali. Maksudnya ibu lu lagi ngelakuin kesalahan gitu? Oh iya nggak pernah dia tuh nggak pernah neken gue nggak pernah harus menuntut gue untuk jadi anak yang kayak gini harus jadi yang dia mau. Tapi dari itu yang Iya pendidikan sebenarnya itu cuman kan sebenarnya kalau misalkan Positif lah, dia positif bisa menurut itu dia kayak lu kenapa sih kabur lu kenapa cabut Ah, gitu iya. bisa marahin gue kan Nah, tapi enggak, oh itu enggak. dia membuat gue untuk ya udah nggak apa-apa Mau lu apa? iya terserah gitu. Gue support ibaratnya gitu ya. Iya gua support. pada akhirnya kan gue ke UMJ masuk PAI lagi Iya. Oh, lu manggil nyokap berarti Abi Umi. Abi Haji bokap lu. enggak belum umroh udah Umur pernah. Dua-duanya nyokap bokap. enggak Nyokap belum. bokap doang nah karena dibayarin sama orang Nah, nyokap. enggak belum Berarti bokap lu ustad dong gitu. Iya nggak sih? iya Ya, Ustadz dong. bisa dikatakan itu karena dia Dikatakan. ngajar ngaji juga Ngajar ngaji apa tuh? Apa yasinan? bapak-bapak atau sih Iya, apa? sebenarnya Maksudnya ceramah materinya apa? ceramah Apa sih kajian-kajian gitu? iya kajian-kajian kayak gitu kan dia juga guru bapak gue tuh guru agama Di sekolah guru PA ya. guru akidah Oke lah. Ustad lah berarti dia ustad ya ya. bisa dibilang ustadz Nah. tapi lu tahu sendiri anaknya kayak gini Enggak lah, enggak. Cuman ini Nat, apa kalau di Tamburan gue tuh apa punya om lah Ustadz anaknya lebih parah lu Nat. Lu misalnya nge-framing diri lu kayak gue tuh nggak pantas jadi anak Ustadz. Wah. Itu lebih parah Nat, sumpah. tapi emang rata-rata Jangan gitu nggak sih? jangan ciuman bang. Begitu lah. Tapi rata-rata gitu gak sih? Ngomong mulu gak sih? Enggak juga. Enggak, rata-rata kalau misalkan bapaknya baik-baik, anaknya pasti bejat. Enggak pasti. Enggak, gue ya. Cuman gue apa namanya? Ketemunya begitu mulu. Kayak tetangga gue nih. Aduh gue gibah, cuma enggak apa-apa lah. Biarin enggak tahu. Nggak kenal ini ya, Iya, gua nggak nggak kenal, kenal. nggak kenal. Tetangga gue nih Haji. Haji dia tuh sesepuh masjid. Dia tuh dihormatin di lingkungannya. Anaknya jual narkoba, Bro. Nggak menjamin kan? Nggak berarti? menjamin. Bener, nggak menjamin bisa mendidik anak dengan baik. Iya, betul. Gue kalau gue sih masih mempertanyakan gitu. Maksudnya hampir rata-rata kali kayak gitu ya. Kenapa ya? Jawabannya Kenapa? apa? Jawabannya kenapa ya? Why gitu ya. Jawabannya kenapa gitu? Gue juga gini loh, jadi sebenarnya tanpa kita sadarin ternyata nih, tapi gue nggak menjudge semua ustadz kayak gitu ya. Tanpa gue sadarin, dia bisa ngasih nasihat ke orang, tapi dia nggak bisa nasihat buat dirinya sendiri loh. Sama keluarganya. Iya. Kayak dia mungkin bisa ngedidik anak orang, tapi dia belum tentu bisa ngedidik anaknya sendiri. Tapi ini apa? Gue tuh pernah dapat jawabannya. Gue tuh Apa? dengar dari khutbah Jumat. Kok kata khotibnya sih, jangankan ustadz, nabi sekelas Nabi Adam tuh nabi, anaknya tuh kan bejat. Nabi Nuh, anaknya kan Oh, dia iya. ngelawan juga. Tapi tetap balik lagi nggak semua kan. Nabi Iya. Muhammad dengan turunan-turunannya kan mulia semua gitu. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya lagi kan gitu. Tergantung orangnya. Nah, berarti Abi ustadz lah ya. Ini udah ustadz dong. Itu ngisi Wah. ustadz lah. Iya udah. Ustadz. Nggak dipanggilnya ustadz atau gimana? Ya Pak Ustadz kadang, Ustadz. Pak Ustadz. Ngajar kajian di masjid atau musola? Majelis taklim sih lebih tepatnya. Kayak misalkan Majelis pernah di taklim? musola juga. Kalau malam minggu kan jadi dia kayak waktu malam minggu ke musola mana gitu ngajar. Apa ya? Namanya Bah, sering ngisi apa sering namanya? isi khutbah. Berarti sama kayak Dini bokapnya ustadz nih. Sama ya? Iya. Ya udah, tanpa kita sadarin sebenarnya sama. Bukan Ustadz, iya. Cuman Nah. ya bisa aja udah. Oh iya. Berarti baik lagi lah ya apa? Bokap lu pengen jadi lu jadi guru. Bokap gue pengen banget jadi guru. Pengen banget gue jadi guru. Lu akhirnya 2 tahun di Indomaret resign. Iya. Gara-gara Sebenarnya pertama itu
itu gue gara-gara berantem sama Robi. Temen lu. Robi ya ada Gara-gara- entahlah gue lupa pokoknya permasalahannya Nah, apa. berarti sebelum-sebelumnya nggak ada masalah tuh di Indomaret. Sebelumnya nggak ada masalah, terus gue karena ada Robi, terus gue juga capek juga kerja di Indomaret. Pertama lu nggak dihargain sama orang, Apa maksudnya, contohnya kayak gimana nggak dia? tiba-tiba diomelin, bisa diomelin Sama kepala tokonya. sama orang, bukan kepala toko, Oh konsumen. yang kasih kami apa tuh pengalaman lu kayak gimana contohnya? Jadi kan di depan toko gue tuh ada yang punya rumah gede kayak orang komplek gitu. Terus dia kayak emang budak orangnya, bapak-bapak udah tua, marah-marah entah karena apa, tisu nggak bisa dibuka sama dia. Cuma bayangin deh, Kalau di tisu bapak-bapak uang tuh goblok. bapak-bapak masih ada apa enggak tuh ya? Sama itu. Sumpah tuh tisu nggak bisa dibuka, dia marah-marah. Nah, terus? Terus pernah ya gue karena gue udah tahu dia kayak gimana, ya gue bilang aja ya itu bisa pak, itu bisa dibuka. Gue bilang dengan ngegas gue. Terus pernah ngisi e-tol juga. Nah, Pokoknya permasalahan yang gue bener dengan dia orang tuh yang sama ngegas tuh? dengan orang yang sama, dan Anjir. nggak cuma satu itu kan yang namanya konsumen, gue suka lupa, tapi banyak lah Banyak. maksudnya. Lu sering ngalamin dong, sering. Iya, dan tapi memang gak semua konsumen kayak gitu, kadang ada yang baik, ada bapak-bapak ngasih 100.000. Gara-gara nggak tahu random aja tiba-tiba ngasih Iya, 1.000. yaudah nih buat mbak aja. Kayak ngeliat lu cantik nggak sih, Nat? Nggak tahu, Iya. nggak tahu. Cuman ya. gue pernah nih ya satu ini, gue gak tau tuh gue kesel banget sama bapak-bapak itu. Yang mana yang tisu nggak Bukan tisu, ini beda Oh, bapak-bapak beda, lagi. beda. Intinya dia kayak ngambil foto gue tanpa gue tahu gitu. Dia ngambil Oh. foto gue tanpa gue tahu. Dia bayar, terus dia bilang ini siapa mbak? Itu Dia, dia mau nunjukin foto gue. itu dia mau lucu atau gimana? Nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Cuman kalau mau lucu juga kayak nggak lucu Nggak amat lucu ya. juga, itu kan kayak ngambil sesuatu yang tanpa pengetahuan gue, Privasi itu kan dong, nggak privasi. boleh. Iya, privasi, dan dia mau ngapain ngambil foto gue kan? Buat apaan kan? Terus Nah itu gue kesel banget. lu tanya dong, lu nanya nggak kenapa lu? Buat apa pak? Hapus aja. Nah, terus kata dia Udah dia kabur langsung. Itu benci banget sama itu kayak gitu. apa, hal-hal kayak gitu tuh lu alamin di fase-fase awal kerja atau di pertengahan sampai akhir tuh lu sering ngalamin itu? Itu berarti trigger lu kenapa lu resign itu satu. Ada Iya. trigger lain berarti dong? Iya, Lu karena berantem sama berantem Robi. sama temen gue. Robi, namanya Robi ya. Ya Robi. Robi. Tapi sebenarnya gue udah gue nggak minta maaf sama Robi, tapi Dia gue biasa udah aja bisa lah. berdamai sama itu semua. Kenapa? Kenapa itu masalahnya kenapa? Sepele, masalahnya sepele. Kayaknya gue berantem gara-gara gue nggak mau masuk shift malam apa masuk shift pagi gitu, gue lupa. Gara-gara itu doang. Kayak sepele. Tapi memang itu alasan gue kayak udah pengen kabur aja, gue capek. Ya. Egois ya. Itu sama-sama egois lah dua-duanya. Iya, gue sama-sama gue Maksudnya, sebenarnya itu nggak tuh Robi apa? Itu Robi pangkatnya apa tuh? sama Sama. apa MD ya, gue lupa. Di atas lu dong berarti dong. Sebenarnya gue sama si Robi tuh masuknya sama. Maksudnya setelah training kita tuh satu angkatan. Satu Cuman training. karirnya cepetan dia kali ya. Karirnya juga sebenarnya Enggak juga sama aja. sama aja sih. Gimana ya? Gue bisa semua, dia juga bisa semua. Ya dari lu bisa jadi peran niaga, Iya, gue bisa bisa jadi semua, kasir, dia juga sama. semua. Tapi mungkin lebih ke yang nggak tahu ya, gue gedek aja gitu, mungkin karena dia nggak tahu, kesel aja udah. Nggak tahu, gue juga lupa apa sih masalahnya gue sama dia. Lu, tapi lu udah nyantai sama dia. Iya nyantai, gue kalau ketemu harusnya saya hello, tapi gue nggak pernah ketemu sama Robi sampai saat ini. Dari lu keluar Iya, sampai sekarang belum pernah ketemu. belum pernah ketemu. Anak mana itu? Anak Indomaret juga, tapi dia maksudnya- bukan orang kampung sini, dia Oh, tuh kayak orang bukan. pendatang gitu. Tapi ini Nat, apa? Biasanya orang-orang udah kerja udah mau nggak mau kuliah loh. Biasanya dia, Oh, dia, iya. dia tuh kayak udah enak pegang duit gitu. Gue Iya nggak bingung. sih? Nah setelah gue resign, gue bingung gue mau ngapain. Nggak tahu, gue tuh kadang juga ini Nat, kayak gue tuh terbesit nih. Kalau malam-malam gue tuh kadang mikir, anjir, adik gue kayak gila, dia tuh udah bisa udah menghasil gitu. Sedangkan gue tuh ini Nat, gue tuh apa, kalau gue bercerita, gue tuh dagang sama bokap gara-gara perjanjian juga. Kan gue coba mau kerja cuma kata bokap, jadi waktu itu bokap gue tuh yang harusnya dagang malam doang jadi dagang siang kan. Nah itu tuh kan otomatis kalau awal dagang malam doang kan dia kan motong ayam dikit ya kan, terus akhirnya dagang siang kan banyak dia, maksudnya kenapa butuh gua buat bantuin biar kerja rumah tuh kayak nusuk sate, ada yang bantu cepet juga tuh. Terus gue bilang kan, gue waktu itu ini lah tempat kayak enggak pak mau kerja lah gitu. Gue tuh kayak ada gengsi, gila gue SMK gue mau ngasihin duit lah, gue tempat kayak gitu. Memang gue kayak diyakin sama bokap gue, udah nggak apa-apa sambil kuliah aja bantuin bokap gitu, bantuin bapak kata gitu Tapi kan. lu dapet duit dari Dapat Ya, sama aja kayak kerja. menyebut nominal nggak? Boleh? Iya. Boleh sebut. Waktu awal-awal kuliah gue tuh dapat per hari gocap.
Gede dong. Gede, 50 kali sebulan berapa? Gue hitungnya satu bulan cuma kayak per minggu nggak sih Nat? Per minggu gue tuh kan sama bokap kan sama gue tuh dagang kan dari Senin sampai Jumat, Berarti dua setengah lah, seminggu 2,5 cukup lah maksudnya, buat gue kuliah awal kuliah. Gue jadi setiap minggu tuh gue setiap hari Sabtu lah gue tuh gimana caranya dari Sabtu sampai gue Sabtu lagi 250 tuh bisa gue apa namanya buat gue beli pulsa, buat gue beli sabun muka, Lu buat nggak gue ada beli. wifi di rumah? Waktu itu nggak ada. Belum ada ya, belum Waktu ada. maksudnya buat kebutuhan gue lah, kayak buat gue beli body spray, hair Oh, spray, iya, itu pokoknya gue gimana untuk caranya? Oke, gimana caranya tuh gue 2,5 buat itu. Cuman kan gue enaknya kan gue nggak perlu mikirin makan kan gitu kan. Ya karena lu udah Hmm. ada yang nanggung. Terus juga gue juga mikirnya emang sih gue dapat duitnya nggak seberapa lah dari situ kan. Cuman kan gue minimal udah lah nggak apa-apa lah. Yang penting gue ada investasi pendidikan lah Oh, buat iya. kedepannya kan gitu kan. Gitu. Paling nggak, lu kan laki-laki ya, jadi kalau laki-laki harus bisa ngebimbing. Itu gue tempat terbesit kayak gitu Nat, kayak anjir gue kalah sama adik gue lu kayak sumpah. Cuman walaupun ada gue kayak nggak ada kayak permusuhan adik kakak, nggak ada, jadi malah kayak lu mau apaan, ayo sama gue jalan gitu ada gue tuh kayak bahaya sama gue lah. Tapi rezeki udah pasti ada yang ngatur. Rezeki kan udah ada yang ngatur, jadi kayak ya udahlah. Gue tuh tapi ujung-ujung gue tuh ini Nat, gue tuh dikuatin sama bokap gue tuh kalau dagang gue tuh nggak ini loh, sumpah ya, gue flashback ya, gue tuh sama bokap gue tuh semenjak gue dari gue kecil sampai SMK tuh gue benar nggak deket sama bokap gue. Tau nggak lu, udah kayak orang tua sama anak tuh kayak gue pulang sekolah gue balik tidur terus ngaji Nggak ada tidur. komunikasi sama Nggak bapak ada, lu ya? nggak ada. Ntar gue mau nanya lu dulu, ntar gue ceritain balik lah. Ntar nggak balik lagi kan, lu kan kerja udah 2 tahun kan. Biasanya orang-orang udah kerja kan udah malas kuliah kan. Iya. Iya, tuh lu kenapa mau kuliah gara-gara apa nih? Gua tuh kenapa mau kuliah ya? Gua sebenarnya tuh gua pengen banget masuk psikolog. Jadi kalau gua berhenti kerja, gua pengen banget. Nggak, tadi dulu jadi masuk lu psikolog pas apa resign dari Indomaret, lu ada kepikiran buat kerja lagi dong berarti? Apa anggalan yang kayak dulu aja sebulan gitu? Mau ada request dulu? ada tapi gue kemana-mana dan gue nggak tahu ya emang mungkin jalannya kayak gini gitu ya, tapi gue udah sempet ngelamar di beberapa tempat. Gue sempet ngelamar di Repo, kalau lo tahu Repo tuh tempat percetakan yang paling gede di Bintaro. Nggak tahu. Nah, Gue tuh udah ngelamar di sana dan diterima. terus Pas tanda tangan kontrak gue nggak datang, gara-gara gue nggak nyaman. kan belum kerja kok Iya, lama sih. gue tuh kayak punya insting kayak gue nggak bakalan bisa di sini nih. Wah, Gue tuh nggak akan bisa kerja di sini. Gue ngerasa kayak gitu. sama gue ketemu juga Nat. Gue tuh pas baru lulus gue ini ngelamar di Yoshinoya Oh iya, Yoshinoya, Yoshinoya, betul, tempat makanan kan. Jepang. Oh. Gue tuh waktu interview kan itu kalau kata orang-orang tuh masuk itu nggak gampang kan. Dulu pas interview tuh misalnya mau lulus ke training, lu tuh dikasih buku menu, lu apalin tuh menu ini apaan, deskripsinya apaan. Itu gue lolos saya dari situ. Cuman gue training, gue udah sempet training 6 hari. Pokoknya di last training tuh gue praktek. Gue cuman gitu Nat, gue nggak bisa masak anjir. Karena lu mikirnya gitu, Iya, gua nggak bisa masak. iya gue nggak bisa masak. Gue tuh kayak pas training ke dapur gue anjir, gue bingung. Apa awal disuruh masak nasi, disuruh gitu bikin daging, wah gue nggak bisa tuh. Cuman gue akhirnya bilang nyokap gue kayak apa ya, gue bilang nyokap ya dia nggak mau mah di situ, kayak nggak bisa gitu. Walaupun nyokap tuh kadang coba dulu ayo gitu, cuman gue ini kayak udah nyerah gitu, udah nggak mau gue akhirnya gitu. Berarti lu kayak udah punya insting, gua nggak akan bisa di sini nih. Gue bukan punya insting kayak lu. Pilih kali. Gue karena ngeliat proses menjalani, gue jadi nggak bisa. Kalau lu kan belum ngejalanin sama sekali. Gue belum insting ngejalan, ya. tapi gue ngerasa kalau gue nggak akan bisa di dunia itu. Di Lu dunia bener- percetakan tuh gue bener nggak akan insting, bisa. bener insting Iya. kan. Terus Jadi ya akhirnya lu nggak jadi ke situ. Iya, gue nggak kerja, terus akhirnya buka gue kayak masuk lagi ke Ngedoktrin lu lah, ngedoktrin. eh, pertamanya tuh di sekolah abi gue ada anak magang, anak PPL ya. Mahasiswa. Bang Irwan tuh, Oh, Bang Bang Irwan, iya. Terus Bang Irwan dan teman-temannya PPL di sana. Terus kayak ngomong, dia mungkin cerita tentang gue kali ya, gue nggak tahu ceritanya kayak apa. Pokoknya kata Bang Irwan, bisa pak kalau masuk sekarang tapi semester 2 gitu, langsung semester 2, nanti semester 1-nya dia nyusul. Diinin lah sama bapak gue, kalau misalkan mau kuliah lagi nggak gitu. Kalau mau kuliah Ada nih. ada nih di UMJ sana gitu. Di UMJ gue mikirnya
Lu tahu ini kan sebelumnya sebelum udah kuliah tahu belum? bener-bener tempat kuliah UMJ. Maksudnya UMJ kan tempat kuliah yang emang anak-anak kuliah pada di sana gitu. Gue mikirnya kayak gedungnya juga bagus. Di sana PAI, jurusannya PAI tapi kalau mau masuk kata dia kayak gitu. Sebenarnya gue waktu itu mikirnya mau ke psikolog aja. Sempet ngomong gitu sama Iya, bokap ada tuh. nggak jurusan psikolog aja? Terus akhirnya diinin kan kalau di psikolog kan Abi nggak punya teman. Lagian mau jadi apa sih sebenarnya emang kalau di Iya. psikolog? Apa ya, psikolog juga jenjang karir apa ya, lu ujung-ujungnya mau nggak mau buka apa sih Iya. yang orang-orang kena Dan kena itu mental tuh apa lu sih? harus S2 juga buat harus dapetin. S2. Iya, dia nggak bisa kalau Oh. cuma S1. Kalau S1 paling HRD dan di kantor-kantor. Oh iya betul ya betul kan? betul ya, jenjang karir itu ya. HRD. Nah, basic gue tuh sebenarnya gue suka sama orang-orang yang gue bisa tentang mental health, tentang Iya. yang kayak gitu-gitu Senang, dah lu pokoknya. senang Gue tuh ya? seneng banget sama bahasan-bahasan kayak gitu. Terus. Akhirnya Enggak, lu sempat ngomong berarti? Enggak. Sempat ngomong enggak, Biku, psikolog aja tuh. iya, aku pengen psikolog aja ya kalau bisa. Nih, kalau bisa aku pengen psikolog aja kata bapak gue. Akhirnya disanggah lah sama bokap lu kan. Iya, dilihatin jenjang karirnya. Kalau di pendidikan, kali udah punya channel sekolahan nih. Iya iya iya. Ada kalau mau ngajar gampang, maksudnya udah Abi di sini kan emang tempatnya. Terus juga bisa sertifikasi, terus tempat kerjanya juga. Maksudnya kalau umi gue juga kayak nguatin gue kalau lu udah jadi ibu rumah tangga, lu kan nanti ngurus anak, lu emang mau anak lu menjadi baby sister gitu, lu jadi nggak bisa ngedidik anak nanti. Jadi kok kalau perspektif nyokap lu kayak lu ngambil pendidikan gak sia-sia kan? Iya. Even lu gak jadi guru, lu bakal jadi guru buat anak lu kan? Betul, karena kan emang, dan gue mikir lagi, ibu kan adalah madrasah utama nih bagi anaknya, yang kayak tadi Itu lu udah apa pepatah itu lu udah tahu udah lama atau gimana? udah lama, gue udah tahu ibu tuh adalah madrasah Gue soalnya utama baru bagi gue, anaknya. gue baru pas mata kuliah apa ya? Apa ya? Pak bahasa Arab kalau nggak salah ya. Oh, pas siapa sih namanya? Gue Pak lupa. Ikhwan, Iya, Pak Kayak Ikhwan. gue dari situ dah. Pokoknya gue inget kata-kata, Madrasah utama bagi anak. iya. Pak Ikhwan apa ya? Filsafat ya? Pak siapa? Parihan. Iya, gue pokoknya baru dengar kata-kata itu yang madrasah Ibu madrasatul adalah ula. madrasah utama bagi anaknya. Iya, Iya. madrasah ula. Terus pas gue mikir, iya juga ya, maksudnya emang gue bakalan ngejar jenjang karir terus. Kalau Kayak ke mungkin psikolog kan cewek. ibarat kata gue dunia, misalnya gue cuma di kerja doang nih, di karir gue doang. Nanti anak gue kayak gimana? Lu Gitu. lu apa cara keilmuan lu kayak susah buat mendidik anak lu nanti gitu ya. Iya, terus dengan ya bener-bener juga ya kalau gue nikah, gue bisa kerja cuma setengah hari kalau jadi guru. Kalau misalkan gue kerja di psikolog kan mungkin gue dari pagi sampai sore. Sore. Nanti suami 9 gue to 5 kayak lah, gimana? 9 to 5 kan. Iya, betul. Terus, Jadi pada akhirnya akhirnya itu dua orang tua nyokap lu, Iya. bokap lu ini kan ngeyakinin lu kan. Betul. Nah, dengan Jadi perspektif yang berbeda tuh, bokap lu dari segi channel, ya kan? Iya. Nyokap lu dari segi keilmuan buat jadi apa? Dan bapak gue mendidik bilang anak-anak gini, gitu kan. kalau lu masuk PAI gue punya buku-bukunya, karena bapak gue jurusan PAI di STAI Al Hikmah Jakarta. Anjir Alikmah. Iya. Gue Alikmah tuh ini Nat apa ya? Gue tahu lagi Alikmah tahu gue. Alikmah. Nah, itu tuh kalau nggak salah ini loh cabang Bagus ya, bukan cabang dari apa di Surabaya tuh ada pondok pesantren Alfitrah. Nah itu itunya tuh Alikmah gitu. Tahu gue ya. Hikmah Jakarta. Alikmah ya. Nah, tahu bapak gue. gue tuh kan kuliah di sana, dia gelarnya SAG, Sarjana Agama. Iya, bukan SPD, Bukan, dia mah SAG jadi emang dia Dakwah. gelarnya iyalah, mungkin gue nggak ngerti Iya, kayak iya. gitu. Beda-beda sih itu Nat emang Nat. Iya. Gue juga awal sempat bingung SAG, tapi kita ntar SPD loh. Iya, SPD, SPD Sarjana kan? Pendidikan. Iya. Kalau Nah, bapak gue terus tuh SAG, terus kayak bukunya ada. Padahal mas sekarang aja nih sebenarnya nggak ada yang buku dia kasih ke gue. Tapi ada di rumah? Sesuai Sama mata kuliah. mungkin ada kali ya, cuman kalau dicari mungkin ada, tapi dia nggak Nggak pernah mau nyari. ngasih nih bukunya ini. Kalau gue tanya beda juga kan, maksudnya pasti mata kuliah sekarang sama mata kuliah dulu beda kali mang. Beda-beda. Kayak Beda. udah nggak relevan banget ya kayak Iya, gitu. jadi kayak udah berbeda gitu. Terus, Akhirnya gue mau terima kasih juga sama Bang Irwan. Si Bayern. Terima kasih Bang Irwan. Yang bilang ngurusin lo ya. Iya, karena dia tuh bener-bener ngurusin gue dari gue masuk sampai gue kayak bayar ini, Ketemu. bayar itu. Nah. Dia bener-bener nganterin gue dari gue misalkan harus gue ke lantai 2. Lu tau sendiri kan daftarnya ke Ribet. lantai 2, Ribet, lantai ribet, 1, ribet, lantai ribet. 2. Dia tuh bener-bener nemenin gue dari lantai 1 ke lantai 2. Terus sama bapak gue diajak ke gedung bisnis center kalau nggak salah ya. Oh iya Itu tahu. ke lantai 3 BC, dia yang BC. ya dia yang apa ya, maksudnya ngelip, dia tuh yang bukain Berkas-berkas. lift, iya Oh, pokoknya iya, tahu, berkasin. Terus dia nganterin gue juga buat bayar ke Fakultas Pertanian. Bayar apa? Ada, gue tuh di Bank Mega Syariah kalau nggak Oh salah. iya tahu. Lu bayarnya lo situ. Iya, gue lewat tahu, situ tahu. dan dia bener-bener nganterin Nganterin. gue. Dia tuh kayak Bener ngurusin dari awal sampai ini. iya, terus
gue minta harus minta ngisi KRS, gue harus minta tanda tangan Kaprodi, bagus. Lu nggak tahu? Gue nggak tahu kan yang mana, ya gue bener-bener dianterin sama dia minta tanda tangan, gue cuma nunggu di luar, jadi gue terima kasih banget nih. Nggak tahu apa, nonton apa enggak nggak tahu ya? Iya nggak tahu, udah amat lah, terima kasih aja. Terus lu akhirnya masuk dong. Masuk kan, gue akhirnya ketemu sama lu pada. Lu akhirnya mau kan, maksudnya dengan dukungan dua orang tua lu gitu kan? Iya, mau jadi akhirnya. terus gue mikir kayak udah deh nggak apa-apa, gue jalanin aja. Walaupun gue ngerasa kayak sampai saat ini aja gue kayak ngerasa bukan gue dan Nggak terus ini apa? Apa? Lu kenapa ngambil kas karyawan nggak reguler? gue kerja. Jadi Oh, waktu itu lu kerja juga? Enggak. Jadi kata bapak gue tuh udah punya planning. Jadi lu kuliah, kan lu jadi TU di sekolah. Oh gitu. Mungkin juga kayak ini kan sih, kayak ngeliat Bang Irwan juga nggak sih? Kok kata gue ada pengaruh dari Bang Irwan kan kas karyawan. Oh iya. Ya kan pasti jadi tanya-tanya dia- gitu, oh iya bisa juga gitu Enggak, kan. dia mikirnya gini, oh emang ada kelas karyawannya? Iya, Kalau iya, nggak iya, salah iya, kayak gitu, gitu. gitu. Jadi oh iya ya udah masuk ke kelas karyawan. Temen ini gitu. Gitu. Lu awal mula masuk Masuk UMJ gitu UMJ, lah ya, iya. semester 2 ya. Semester 2 ada semester 2 gitu. Heeh. Itu lu apa dari pas lu resign kerja sampai lu masuk UMJ itu selangnya berapa bulan? Lama nggak Gue ngapain? resign gue resign enggak kayaknya ya sama ada 3 bulan juga, 3 bulan. 3 bulan 4 bulan gue baru masuk kuliah, Baru masuk kuliah. Sampai akhirnya ketemu kita lah ya. ketemu lu pada. Lu sempat mikir nggak kayak, wah anjir nih pendidikan agama, kelas karyawan, nih kayak gue bakal ngerasain suasana kayak waktu itu dah, gitu nggak sih? Ada sempat kepikiran kayak gitu nggak? Rasanya malah menurut gue iya, cuman kayaknya menurut gue untuk tempat kuliahnya lebih nyaman. Sempat lingkungannya. Iya, kelasnya nyaman. Berarti kok maksudnya kalau yang kemarin nggak nyaman? nggak nyaman, sorry aja ya, maaf. Stay apa? Ini nyalain dong lampunya, gue gelap. Woi, kill, nyalain kill. Nah, makasih. Lu nggak nyaman. Lu udah nyaman kan? Tapi sekarang gue nyaman. Nggak bukan sekarang. Oh. First impression lu pertama di UMJ kan nyaman kan? Nyaman. Lu ngeliatnya dari lingkungan Iya. fasilitasnya. Walaupun gue pertama-tama gue nggak punya temen, tapi gue percaya gue bakal punya teman nantinya gitu. Jadi Berarti lu nggak ada kayak terbesit kayak anjir gue bakal ngerasain hal yang sama nih. Soalnya PAI karyawan kan orang-orang misalnya gambar ngomong anjir orang PAI itu orang-orang alim. enggak. Ya, Terus makanya orang-orang begonya kerja gue juga. kenapa gue masuk ke dunia Ini dulu bisa dijeda nggak sih? gak tahu, terserah lu aja sih. Ini jeda nih. Ini jeda nggak sih? Ini jeda nggak sih? Hah? Enggak usah. Usah Dengerin dijeda. aja ajan dulu ya guys. Insya Allah. Udah maghrib ya. Jeda nat, kita lama dong nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, 1 jam sih, lu mau bikin berapa jam? Ya sampai selesai ya. Oh ya, sampai selesai ya. Sampai selesai kehidupan Ini gua. jeda kayaknya dah. Ya udah boleh. Nggak tahu, tak misalnya nggak jeda gimana? Enggak udah biarin. Biarin, ini lagi break. Break. Oke, siapapun nanti yang nonton skip aja sampai gue ngobrol lagi. Tapi kayak emang ada yang nonton, Mam. Nggak, kan gue buat kenang-kenangan doang. Oh iya. Iya sih. Buat kenang-kenangan. Tapi nggak apa-apa kali kalau ngomong, nggak boleh ya. Pagi azan. Jangan lah, kita bahas PAI dari dulu. Hari Seenggaknya ajan yang paling keras aja nah. Ini kan yang paling keras berarti udah. kita harus kayak sibuk aja. Kenapa ditutup? Apa? Itu kenapa ditutup? Ya Allah. Nah kayak ini jeda sih Nat. Ya udah jeda. Coba ya. Ngampalan nanti gue edit aja. Lah kok nggak ini? Ngaruh. Oh, bukan itunya mah main jeda, enggak ya? Apanya? Enggak, misalnya pencet ini udah selesai. Oh, udah selesai. Nah ini kok nggak ada. Biarin. Coba deh. Buat siapapun yang nonton. Kayak bosen banget ya tim gue. Lanjut aja kali ya? Terserah boleh. Lanjut aja. Hah? Lanjut aja. Iya. Tapi Nggak, mana? dari mana sih? Sampai bersih. Sampai gue kuliah kali ya. Sampai gue ketemu teman-teman gue Oh di iya. sini. Lu maksudnya lu pas baru pertama masuk UMJ, lu lihat lingkungannya nyaman. Nyaman. Nyaman banget. Terus kayak emang bener-bener kampus. Anak kuliah banget ya gitu ya. Iya. Makanya gue ya udah. Gue tuh juga pas gue semester 2
awal tuh gue udah dibilangin sama Bang Irwan, Mam ada anak baru 3 orang Oh iya, sama Sadida sama sama Nadia. ya, oke. Siapa Bang, ada 3 orang. Dia ngasih tahu nanti orangnya ini gini. Oh, gue kalau nggak salah juga sebelum gue ke kelas nanti gue ngeliat lu dulu di parkiran. Oh iya, Gue sudah dikasih tahu ciri-cirinya sama Bang Irwan. gimana ciri-cirinya? Bang Irwan tuh nggak ngasih tahu ciri-ciri lu doang kan. Kalau Sadi dan Nadia kan dia nggak tahu kan. Kalau Bang Irwan kan dia juga tahu lu kan. Dia tuh kayak ini Mam orangnya gue juga lupa apa ya. Kacamata putih gitu doang. Udah kacamata gitu. Maaf Pak, ini snacknya gitu ya di Saya dulu Andini next vlog. ya nantikan ya guys di next vlognya Imam nanti sama saya bener. ya kayak di silakan Udah nggak usah bawa Mas. bawa. Gimana di sih? dalam udah kenyang Oh iya. tapi minumnya air kolam aja ya Ya, makasih. Gitu. Gue tuh ngeliat lu kalau gue nggak tahu inget ya. Pokoknya lu sendiri, ya gue ngeliat lu kayaknya dah. Gue lagi Oh, nggak nungguin salah. temen. Nungguin temen. Nungguin Sadida. Oh lu sebelum udah janjian. Enggak, jadi gimana ya? Gue tuh random aja ngechat gitu. Kak, bisa Itu barengan nggak? lu tahu dari nomor itu dari siapa? Grup, kan gue masuk grup. Grup mana Mas? Grup Pak I yang 2019 loh. Yang ada Bang Irwan ya. Oh iya, kan gue ada di situ juga. Iya, makanya. Tapi gue tuh random aja. Gue ngechat ya, gue random aja. Cewek tapi. Serius, Oh lu siapa yang lu gua lu chat? bener nggak tahu tuh Sadida Gua anak nggak baru tahu juga. kalau Sadida itu dia anak baru. Sadida pernah dia yang ngechat. Yang gue chat Sadida, gue bilang, Kak, aku anak baru. Gue memperkenalkan diri ya, gue siapa. Terus bisa bareng nggak? Soalnya karena baru kan, belum ini. Dan gue baru tahu pas di kelas ternyata dia baru. Iya sama. Dia berdua sama Nadia, karena gue mikirnya dia emang udah anak semester situ, karena dia selalu berdua sama Nadia kan, intinya berarti kayak dia udah punya temen nih, Punya teman. gitu. Gue gitu malah ini loh kayak ada anak baru, gue marah awal tuh gue risih kayak gue mana ini kayak ya anjir anak baru lagi, seru nggak anak barunya gitu mikirnya kayak gitu, seru nggak apa nggak salah itu anak matkul pertama PPKN bukan sih Pak Budi. Gue ingetnya pas PPKN Pak Budi, ingat banget gue sama Banin. Lu kan masuk tuh berempat tuh waktu itu, Banin, Gue lupa sih, iya Banin, Sadida, Nadia sama lu. mungkin ya, gue lupa tapi Lu kayak gue malah ngeliat ya lu kayak sekelompokan orang-orang laki-laki biasa aja, cuma gue nggak sih Dini yang tadi yang ngasih makanan itu kayak basis kayak apa? basis kelas. Kayak dia yang gerakin gerak. Lu ngeliatnya dari mana? Ngeliatnya dari mana? Gue tak geriknya aja, Gerak-geriknya kayak gimana? Maksudnya gerak-gerik kayak gimana? kayak gerak-geriknya kayak nggak malu-malu aja, kayak barbar aja gitu. Nyeplas-nyeplosnya yang Jadi gue mikirnya, kok dia kayaknya mungkin basisnya kali ya, apa ketua kelasnya gitu. Gue tapi mikirnya ini ya, itu kan kita kayak berapa teman tuh, gua malu atau gua mana sama Sadina dia tuh kayak nggak ngobrol juga nggak sih? enggak, kita nggak ngobrol, kita nggak pernah ngobrol bang. Iya kan, sampai hari kita ngobrol tuh lihat nggak kapan, gue lupa sih kalau gue. Satu gitu. Enggak lah, itu mah udah terlalu jauh banget Masa kan. ya? Nggak tahu. Enggak, kalau salah aku Pembagian tuh, kelompok. gini kayak lu nanyain namanya siapa nih, udah ada di absen belum, kayaknya gitu deh. Udah di absen ya? Udah di apa gimana gue nanya apa? Ini udah ada di absen belum gitu. Lu belum ada namanya nih, kayak tulis aja nih. Gue lupa sih mam, itu udah lama banget. Udah semester 2. Apa gue minta nomor? Ada nggak lu ngerasa gue minta nomor nggak? Lalu udah masuk grup juga masalahnya. Iya, lu kayaknya cuek-cuek aja, sama gua. Nggak berharap gimana-mana, cuman emang lu kayak cuek-cuek aja sebagai seorang laki-laki kan, cuma cuek kalau nggak cewek. Padahal gue di situ udah ketua kelas loh. Heeh. Gua nggak tahu, karena mungkin gua mikirnya, gua nggak cantik banget nih, jadi nggak jadi bahan. Nggak coba ya, gue nggak mikir ke situ sumpah. Iya, jadi ya udah, gitu. Gue masih penasaran maksudnya apa yang kalau nggak salah sih pembagian kelompok net. Tahu gue ya kayak kita tuh kan setiap matkul kan ada kelompok kan. Iya kali ya, gua Kelompok. ngobrol Terus pas lagi pembagian kelompok kali. ya kayak itu mulai akrabnya kayak itu ya yang di satu babak Satu gintung. itu gintung. Itu kita ya lu akhirnya ingat gak gue nanya ini nih first impression lu ke anak-anak gimana? Kayaknya udah pernah disebut di satu gintung. Iya, ya gue kan nih biar orang tahu juga kan. First impressionnya ya, sebenarnya sama aja sih menurut gua. Enggak lah. Kalau- Coba Akila menurut lu Akila kayak gimana? Pendiam, gua aja. Awal ya, ini first impression lo bukan Iya, tahu sekarang lo. dia pendiam. Oke. Kalau Andini tuh kayak basis. Kalau Nadifa kan emang kayak pintar kan Nadifa. Oh, lu dari awal udah ngira ini anak-anak pinter Emang lagi. pinter kan. Apalagi pas bahasa Arab. Hmm. Terus Terus kalau Nadia sama Sadida dia berdua mulu gitu. Kayaknya
kayak biji lah ya berdua ya. Ya berdua mulu. Terus kalau anak laki-laki gue nggak bisa Jindi. impression karena memang kalian kan cuek-cuek semua. Ya enggak lah, berarti Kayak berarti lu persen gue cuek. Iya cuek, semuanya cuek menurut gua. Enggak, emang lu berharapnya kayak gimana, kayak gue sebagai laki tuh kayak ngayomin atau gimana, lu berharapnya kayak gimana? Gue gak berharap ngayomin juga sih karena emang baru juga ya, gue gak berharap apa-apa. Yang penting gue punya temen aja, gue udah bersyukur. Lu bersyukur berarti punya teman Nadia dulu, Nadia sama Sadida. Sadida ya, gue bersyukur karena gue yang penting gue punya temen dulu. Yang gue pikirin tuh bukan pelajaran ya emang. Iya, Pas gue masuk temen. kampus, temen dulu. Adaptasi dulu sama Iya, lu. gue harus adaptasi dulu sama temen-temennya, enak gak ya kira-kira gitu. Gue sih sampai akhirnya ini pas bener momen di situ gini kayak wah anjir seru ya, rame gitu. Makanya jangan lihat dari muka doang. Kayak nggak perlu gitu kan. Iya, maaf ya. Ngapain? Gue Nggak. agak-agak bukan jadi wanita berkelas nih kayaknya nih. Iya. Salah. Gue tuh yang lu bilang, gue tuh selama 1 semester tuh sama anak-anak nggak pernah gue kayak ayo nongkrong ya, nggak pernah. Oh, berarti kita waktu pertama nongkrong sama temen-temen di situ gintung Itu ya? gintung itu, makanya gue bilang wah anjir ini maksudnya masuknya mereka bertiga nih kayak Rame. nambah amunisi loh gitu loh, buat tapi kita nongkrong sampai sekarang kan. Iya, Kita nongkrong benar. terus ya kan. Maksud gue Sekarang. juga mikir kayak kalau lu bertiga nggak masuk ya, gue nggak tahu sih maksudnya gue sakrapin Iya. apa enggak gitu. Karena nggak ada kehidupan aja gitu ya. Iya, sumpah gue tuh sama Andini doang dari semester 1. Gue tuh sama Andini kan emang dari awal sebelum masuk kelas tuh gue udah chatting sama Andini. Kayak lu anak karyawan ya, iya ketemuan di di warteg gitu. Gue udah sampai kayak sampai semester 1 abis tuh gue sama Andini. Cuman untungnya gue waktu itu ketemu kakak tingkat yang banyak, Bang Iwan, Kak Wiwin, Kak Dika. Itu dia benar-benar kayak ngajarin loh. Gue sumpah gue tuh dapet ilmu dari dia kayak gue ingat pelajaran Pak Bus tuh. Ketua kelas siapa nih? Belum ada Pak. Saya tunjuk ya Imam gitu. Gue kaget lah. Lah, kok saya udah nama kamu Imam begitu. Gue nanya ke Bang Irwan kan. Bang ini gue ketua kelas ngapain aja gitu. Ternyata cuma ini kayak si simpel kayak lu ambil absen doang Mam, ambil absen, lu minta tanda tangan, taruh lagi ke ke bawah gitu-gitu doang. Tapi susah sih menurut. Apa? Kenapa? Kayak susah aja sih kalau jadi ketua kelas, kayak beban berat kayak tiap hari lo harus ngambil absen. Enggak, Kalau di cuman bawah. beban beratnya malah yang sekarang Nat. Karena semua itu tanggung jawab lu. Enggak kok, kalau dulu tuh apa? Kalau gue dulu semester 1 masih offline tuh gue pembagian kelompok masih di handle, gue masih kayak dibantu Bang Irwan. Oh, iya. Kayak Bang ini gimana ya? Udah gini aja ya udah gitu. Kalau sekarang gue dari pas gue online gue tuh Semester baru dua dong berarti ya? gue tuh baru ngerasa kayak beban jadi ketua tuh kayak gitu. Apalagi di saat dosen lagi ngejelasin terus tiba-tiba ada pertanyaan atau enggak, itu yang lain pada diem tuh gue mikir apa ya buat basa-basi ya Terutama udahlah gue juga diem. bebas lah, ya udah gue nanya apa aja kan. Sampai ini klimaksnya tuh pas gue waktu itu ngebujuk Pak, ingat ya Pak siapa Usulpik siapa sih Nat? Usulpik yang kata Parusdi tempat ya? ngambek bukan Parusdi. Apa? Parusdi, iya Parusdi RSUDY yang badannya Bukan. gemuk. Bukan. Iya bener, dia sampai keluar grup. Parusdi, Emang namanya iya. Parusdi? Iya namanya Parusdi. Parusdi kan ada yang Parusdi media pembelajaran. Parisdi Iya kali ya Parusdi sih, nggak tahu. Parisdi. Usulfik itu Parusdi. Gue tahu banget yang gendut. Din Gemuk. dosen Usulpik siapa dari Parusdi ya. dosen Usulpik siapa yang ngambek? Parisdi kan? Parisdianto, Iya, Parisdi. Parisdianto, iya, Iya. Di situ gue baru anjir, apa pas anak-anak cuek banget tuh sama mata kuliah kan. Sampai dia ngambek. Gue tuh di situ sampai ini Nat, yang gue pernah cerita gue sampai ngorbanin gue. Harusnya tuh misalnya Parisdi enggak iya ya gue jadi korban gue enggak lulus. Kan apa yang dia keluar grup kan. Gue tuh ngasih kata-kata seolah-olah gue ngorbanin gue tuh kayak Pak maaf Pak, saya selaku ketua tuh saya yang ini Pak ngerasa bersalah. Apalagi waktu itu gue ditekan Nat sama kakak tingkat kayak Kazola. Oh iya, Terus karena dia siapa Kazola terus Kanisa ya? Kanisa. Mam gue gimana nih Mam, gue males, gue nggak mau ngulang ya begitu gue ditekan Nat. Maksudnya seolah-olah gue tuh mau nggak mau tuh iya gue gimana caranya dia masuk lagi. begitu. Wah anjing gue, ya udahlah, udah gue ngecat, gue minta maaf, kita semua salah. Terus gue bilang Bapak misalnya mau marah sama saya aja Pak, gue bilang nggak apa-apa. Yang penting tuh kakak tingkat saya tuh jangan sampai nggak lulus Pak, soalnya kasihan tuh kakak tingkat, takutnya dia ngabisin waktu lagi demi ngulang pelajaran mata kuliah Bapak. Kalau mau Bapak nggak lulusin saya aja Pak, gue ngomong gitu. Gue tuh dalam hati, ya Allah jangan kayak gitu. Deg-degan juga bro ya, dalam hati anjir jangan lah gitu. Ya udah sampai akhirnya udah invite aja itu gue ngerasain kayak wah momen terlega gue di situ.
gue awal deg-degan cuman 5 menit gue dibahas tuh baru Yaudah kita lagi. lega. Iya, investasi lagi di grup tuh. Oh. Iya, itu gue ngerasain beban tanggung jawab ketua kelas dimulai ini pas Dari situ ya? pas online. Pas semester tuh mah enggak, gue kayaknya enggak deh. Gitu. Dan sekarang makin berat. Oh. Apalagi tanggung jawab lo ketika ada Enggak yang sih. presentasi, orangnya nggak ada. Nah itu tanggung jawab ngejelasin kan. Terus lo ngeliat anak-anak gimana? Dulu kan tadi kan first impression dulu kan Kak Andi ini tuh orangnya Iya. apa yang ketua geng. Nah, sekarang gimana sekarang? Lo ngeliat Andi ini tuh apa sifatnya kayak gimana? Asik-asik aja sih. Iya, Gua tuh describe dong, describe. kalau misalkan deskripsi gue tuh sampai hampir menurut gue buruknya aja kita ketawain. Lu paham Contoh. gak sih? Contoh. Pernah ada di fase itu gak sih? Pernah, Kayak pernah, lu nih, Imam, buruknya aja gue tawain gitu. Hmm. Maksudnya bukan di fase kesel lagi, tapi gue tawain justru. Iya, iya. Kayak Andini, gue tawain, Kira gue tawain. Jadi gimana ya? Bukannya yang bikin Kesel. buruk-buruknya kita kan harusnya kesel, gue gede banget Ini kita dia, makan nih, kenapa sih dia? kita damai, berdamai Iya, sama keburukan justru teman. malah kita ngomong tapi kayak sambil gua ketawain aja gitu. Justru menurut gua apa karena memang kita jarang banget ini ya. Jadi gua pernah ngomong sama si Kila. Indi ini sama si Kila. Kita tuh kalau bisa libur, emang kita pernah cat-catan. Sama Imam juga enggak Kalau kan? apa, kalau apa? Kalau libur. Iya. Kayak libur kuliah. Jadi setelah kuliah Nggak kita pernah. tuh selalu berhubungan kontak-kontakan kan, tapi ketika udah libur kuliah kita udah kayak masing-masing aja ya nggak sih, lu kemarin masing-masing Iya, kan, gue masing-masing, Dini Ah, masing-masing, nggak komen apa-apa. Terus pas kuliah kita baru kayak ya ada lagi, terus kayak nongkrong begini juga kan jarang banget. Berarti jarang bisa bilang banget, guys. pertemanan kita tuh ada ini nggak sih gara-gara kuliah doang nggak sih? Iya, gara-gara kuliah doang jadi kayak gini. Padahal online ya. Jadi sebenarnya kalau menurut gua, gua walaupun sama Jundi juga gua suka berantem sama Jundi, tapi justru Deket-deket malah biasa doang. bukan dari hati. Gua kesel banget sama dia, gua nggak pengen ngomong sama dia lagi. Nggak gitu. Ngegas-ngegas biasa doang Iya, lah. jadi kayak cuman ya udah gitu, tapi nggak ada rasa di mana gua harus dendam. Gua nggak pengen ngomong sama Imam lagi misalkan, karena Imam udah nyakitin hati gua, atau kenapa, atau presentasi lu nanyanya Aneh-aneh, aneh-aneh. jadi Udah lebih dari tahap itu ya. gue jadi kayak ya udah gitu, maksudnya gue gak pernah mempermasalahin kayak gitu, justru malah gue tawain atau jadi sebenarnya itu tips nggak baper kali ya. Iya, iya. Mungkin ada yang baper, gue nggak tahu, cuman kalau gue Ngetawain diri sendiri aja. iya, kalau gue Kekurangan. jujur gue nggak baper gitu. Nah, saat ini gue nggak baper. Lu jadi gimana describe-nya? Udah umumnya begitu. Iya. Tapi lu kalau apa pas ukuran kayak gini lu nanya ke Andini kan? Apa nih? Nanya-nanya maksudnya apa gitu ke Andini kan? Nanya apa? Sering komunikasinya sama siapa lu? Sama Andini Ada kan? Andini sama gue. Maksudnya kalau nanya-nanya, gue bingung lah ke Andini. Ya kan nanya-nanya misalnya mata kuliah ini bingung nih gue. Oh. Gini-gini ke Andini kan? Iya. Lu paling Andini ngechat gue kalau tugas mam. Iya. Tugas ini nih. yang PPT ngumpul mam tuh. share. Iya gitu-gitu doang. Iya gitu doang. Tapi sesekali gue sering nanya lu lah, misalkan kalau gue Iya, nggak sesekali, ini apa sesekali. ya, tapi mungkin karena titik nyaman gue adanya di perempuan bukan laki-laki. Kalau laki-laki kan beda. Gue lebih sering nanya sama Andini atau nggak sama Kila gitu, atau nggak makanan Diva. Udah. Apalagi ini ya, apa yang bikin kita nyambung tuh ini kita sama-sama anak SMK ya. Iya. Pergaulannya enggak tumpah. Kalau sama mereka kita agak beda dah. Beda kan mereka. Karena kan mereka MA dan homeschooling. MA, dia homeschooling terus anak-anak kontes. Sendok. Iya, kita tuh kayak ini kayak SMK. kan lu kita ngomong kan sama gue kayak udah tau pergaulan iya, SMK kayak apa, jadi SMK. kayak merasa. Terus kalau pelajaran-pelajarannya agama, mam gue nggak bisa, Imam juga nggak bisa, kita dari SMK soalnya. Iya, sama Iya, kita. bener. Udah Gitu. namanya juga kayak gitu kan biasa aja kan. SMK. Tapi bisa, tetap pinter kan kita kelihatannya. Kelihatan doang. Yang tadi bilang jawab sebisanya Iya, aja. bisa, yang penting jawabnya bisa. Gampang-gampang gitu. S1 bisa lah. Gue ya 3,5 tahun lah Udah bisa. mau 3,5 tahun. Hmm. Terus, tapi ada yang mau gue tanyain nih, mam. Apa-apa? Apa tuh? Lu tuh karena kan yang gue lihat Ah. lu tuh kayak sibuk aja gitu. Mungkin lu ah. belajar mulu atau gimana, gue sibuk. Hmm. Apakah lu ada pikiran gue pengen punya cewek nih? Cewek ya, ini kita lagi bahas cewek. Ada lah. Ada pikiran buat cewek. Ada. Cuman apa ya? Gue tuh kalau bilang mam lu kok nggak jadi nama ini, gue tuh kadang ini, gue tuh kadang ketemu cewek tuh kayak suka tuh gue nggak tiba-tiba kayak gue di cantik kayak enggak, gue tiba-tiba kayak di hati tuh klik aja gitu kayak wah anjir gue suka gimana gitu. Jadi gue tuh sering kayak ketemu cewek tuh cantik nih, gue kenalan sama dia. Banyak kan cewek cantik. Cuman gue tuh cuma sekedar kagum doang kayak Cantik nggak ya bisa. gitu. Terus juga yang kenapa gue nggak pacaran itu susah tuh, gue tuh susah nemuin cewek yang klik itu satu. Terus juga sama ini Waktu ya. Karena kan Imam ini tuh orangnya seperti ibu. Iya. Iya betul. Cuman ini apa gue tuh malah terbesit buat nyari pacar tuh ini tau gak sih lu, kayak tiba-tiba di tengah malam
di tengah malam tuh gue kadang mau tidur cuman kan ada jeda tuh buat nggak bisa langsung merem dong. iya. Nah itu gue di situ kayak gue tuh overthinkingnya salah satu hal itu. Lu pernah nggak? Lu pernah nggak? Pengen punya pacar atau gimana? Iya kayak gitu. Oh, Kayak pengen punya pacar. anjir gue kayak butuh dari aduh bukan butuh ya, apa ya, kayak mau dah gue gitu. Lu overthinking apa kadang kalau tengah malam kayak gitu? Ya maksudnya posisi gue udah punya pacar atau Ya enggak, sekarang overthinking lu apa kalau tengah malam? Lu nggak pernah overthinking? Gue pernah, Nat. Gue tuh sering maksudnya kalau tengah malam kayak salah satu ini ya apa namanya kegelisahan gue tuh yang sempat curahin ke bokap gue juga. Gue tuh setelah lulus gue mau jadi apa gitu. Gitu gue tuh gue tuh malah sempat ini apa gue bilang ini lumayan deep sih cuman gue karena gue pembawaannya kayak agak bercanda juga, ada bercanda gitu gue biasalah. Gue tuh sebenernya nanya gitu bener dari hati gue nanya ke bokap saya, Pak ini Dede, kan gue manggil panggilan Dede kan, cuma kan Dede nih kalau abis kuliah dia bingung Pak, maksudnya mau jadi apa gitu. Sedangkan sekarang aja Dede nih nggak nyiapin, maksudnya lu enak lah punya bokap lah buat channel lu mau ngajar. Gue punya siapa Nat? Gue tuh sampai dia punya siapa Pak, dia bilang kan mau nggak mau kalau hal kayak gitu pakai orang dalam gitu. Tapi baik lagi bokap gue tuh nggak pernah kayak nuntut gue harus jadi apa itu enggak. Malah bokap gue kan sama bokap gue. yang ngajarin gue buat hidup ngalir tuh bokap gue kayak udah yang penting jalanin dulu aja, terserah mau jadi apa mau Gimana kayak gitu ya. iya mau lu nanti lulusan pendidikan mau kerja kantoran yang penting lu kerja gitu. Gue tuh malah overthinking gitu Nat, kayak wah anjir gue bisa nggak jadi guru ya. Oh, Apalagi misalnya filosofi guru kan lu mau nggak mau sikap lu tuh harus bener teladan dulu. Iya, karena gue tuh belum ngerasa di situ jadi Nat. contoh buat itu ya. Sama muridnya gue tuh belum ngerasa di situ. Gue tuh gak overthinking itu sih sebenarnya. Apa? Nggak tahu kenapa, gue tuh gak ada pikiran gue ke depannya jadi apa ya. Iya paham. Gue nggak tahu kenapa gue gak ada pikiran ke sana. Karena ya udah kalau gue gak jadi guru, gue bisa jadi ibu rumah tangga, bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak gue gitu. Iya, baik lagi yang nyokap lu bilang kan. Ya, tapi gue emang pengen apa sih saat ini? Gue pengen sebenarnya kan rencananya, Nah, gue pengen setelah gue lulus ya gue nikah gitu. Gue Langsung? pengennya kayak gitu. Langsung? Iya. iya. Cowok gue. Udah ada omongan sama cowok lu. Udah ada omongan sama cowok gue. Iya, lu berarti sama cowok lu yang sekarang ini ya. Serius. Setahun. Enggak, bukan serius, Oh. setahun. Udah setahun kan. Setahun lebih. Semester 3 berarti ya. 4 ya? 4. 3 apa 4? Lu kan sebelumnya sama Zubair. Sebelum- Jangan sebut nama. Dia nggak nonton juga sama Zubair kan pertama. Sebelumnya. Enggak, gue juga Enggak tahu. sama Berarti lu pas kuliah di UMJ pacar pertama lu Zubair dong. Enggak, gue masih punya pacar. Pas kuliah masih punya pacar. Masih punya pacar. Oh iya, kayaknya gue pernah dengar cerita lu deh. Yang dia nggak kerja nggak sih? Apa gimana? Iya, Abdul. Ada pokoknya namanya Abdul juga. Pokoknya ada ya, pokoknya itu sensor. Gue sebenarnya waktu pas di UMJ gue masih punya pacar. Masih punya pacar kan? Terus Terus ya putus. terus kayak itu. Gue kesana itu lihat itu. Nah, Itu udahan gitu, maksudnya bubar aja sih sebenarnya. terus Ya udah. sampai semester 3 apa 4 berarti ya? Gue nggak tahu semester keberapa. Pokoknya Pokoknya tahun lalu intinya dong, di awal 2020. tahun 2020. Berarti lu jalan 2 tahun dong ya? Udah mau 1 tahun lebih, 1 tahun berapa? 3 bulan kali. Itu lu ketemunya di mana tuh? Nggak, sebenarnya lucu banget sih. Nggak lucu sih sebenarnya menurut Kebetulan. gue tuh lagi jajan nih sama temen gue, anak guru juga, sama kayak ya kalau siapa? nonton. Gue nggak tahu lagi Gue kayak. minum Harry Potter, Iya. di daerah rusak di situ. Terus gue ngeliat doi gue yang sekarang tuh dia kayak abis sholat johor, Oh sholat iya. zuhur di musola deket situ. Terus dia kayak naik motor, habis itu ya udah gue kayak terpesona aja gitu sama dia. Sebelumnya udah Dia kenal nggak kan? sama gue, dia nggak kenal sama gue. Lu tahu tapi. Gue tahu dia sebenarnya pas gue zaman MTS karena dia anak Excel kan, gue tuh anak MTS. Gue kenal dia, gue sebenarnya pengen sempet dideketin waktu MTS Sama dia. Cuman tapi lu? kayaknya dia nggak ngerespon nih, si dianya ya si cowok yang cowok gue sekarang nih Ah, nggak nggak ngerespon ngerespon. gue. Terus setelah dia nggak ngerespon gue, Ya udah lu bodo amat. ya kan? udah gue bodo amat, gue juga udah gak ada pikiran. Terus habis itu kayak SMK ya kan, gue kerja ini itu. Nah gue baru lihat lagi Waktu itu pas dia. habis minum Harry Potter, Iya, gue dia lagi sholat di zuhur. Potter, terus dia kayak baru liat pulang lewat gitu, terus Ah. dengan dia pakai baju koko. Dan gue gak tau kenapa vibes-nya laki-laki tuh kalau pakai baju koko tuh gantengnya Keren lah. gitu lah. Nyala-nyala gimana gitu ya. Iya, Terus dan pada saat itu gue kayak mikir, Gua harus dapetin dia. gue tahu nama dia, gue tuh lu berarti mikir wah gua harus dapetin dia gitu. enggak, gue gak mikir gue gak dapet, Enggak. gue harus dapetin dia. Gue gak mikir karena gue juga gak, gue tuh dia tuh ganteng menurut gue ya, menurut gue dia tuh ganteng doi gue yang sekarang.
kayaknya dia gak akan cocok sama gue yang jerawatan. Gue kan selalu insecure sama jerawat gue. Terus dia juga pasti gak akan mau sama gue gitu, karena gue kan gak, Siapa lah gue tau gitu. dia mantan-mantannya cantik-cantik gitu. Ngerasa cantik-cantik gitu. Ya, gue akhirnya nge-follow dia doang. Walaupun gue udah tahu nama IG dia, akhirnya gue cari, terus Nge-follow doang. gue follow. Tanpa minta fallback, Enggak, gue gak minta follow back sama dia follow back. fallback sendiri. Dia Yang itu pertama, follow back sayangku. Dia iya. itu karena ada, jadi gue tuh punya teman namanya Karya style dulu sama Karya. Gue nggak tahu kak dia, bodo amat terus nih. Karya, dan jadi yang ngojok-ngojokin, nah gue selalu cerita nih sama si Karya ini, Karya aku kayaknya apa ya, aku pengen dia deh. Kayak Karya aku suka sama dia, aku pengen sama dia, nggak apa-apa aku temenin dia dari nol. Kalau maksudnya dari nol, dia emang dia gimana? Pada saat itu dia cuma bilang Karya dia belum kerja, tapi kayaknya dia mau kerja dan masih di rumah gitu, emang gak mau gitu. Masih mau nyari. Nggak apa-apa, kata aku bilang nggak apa-apa kalau dia mau sama aku mau sama dia. Itu baik lagi nggak sih, yang gue bilang cinta tuh kadang nggak mikir hal itu, Nat. Iya. Kayak Kayak di cinta kita aja yang gitu. ini cinta udah aja. Nah itu tanpa pertama alasan kan kali, gitu. iya gue pertama kali gue langsung bilang gitu, padahal gue nggak tahu dia siapa, gue nggak tahu dia orangnya kayak gimana, tapi gue bilang Siapa kayak tuh? gitu sama Karya itu, gue bilang Lu aku suka pengen sama sama dia? dia deh Karya, tapi gue selalu haluin dia terus, maksudnya gue haluin kalau dia jadi pacar gue. Iya, tahu. Namanya Ajis kan, Iya, terus. Ajis chat aku lagi nih, Ngecat apa dia? Nggak, dia nggak ngecat, sebenarnya itu haluan gue doang. Oh, enggak, cuma akhirnya kan dia ngecat duluan. Iya, akhirnya Ngecat dia apa tuh? ngechat duluan Karya yang udah lah lu chat aja, maksudnya si Ajisnya juga sebenarnya nggak mau pacaran karena dia kan merasa dia belum kerja, maksudnya gue insecure nggak lah. pengen, iya gue nggak pengen punya pacar gitu. Kalau gue pengen punya pacar juga, kalau gue nikah gue mau langsung bawain dia duit aja gitu, maksudnya dia nggak mau pacaran Nggak mau pada saat pacaran. itu. Terus Dia ngecat lu. dia ngechat gue karena diojok-ojokin sama Karya, itu temen gue. Oh, ya kayak ini temen gue nih Iya, udah tahu gitu. padahal gue juga nggak minta untuk Dia ngechat Karya lu. kamu tolong aku dong biar kamu deket aku sama dia. Apa? Dia ngecat apaan awal? Assalamualaikum Nada gitu. Oh, gitu. Assalamualaikum Nada. Ini Nada ya. Terus gue kan udah baca tuh namanya yang di WA gitu. Iya, ini Waalaikumsalam. Iya, ini Ajis ya. Cacapan walaupun pada situ Mulai dari situ. dia nggak tiba-tiba langsung welcome ke gue. Dia ini dulu Sempet apa jutek, sih sempet namanya, jutek nggak sih? judes dulu. Dia jutek berapa bulan Minggu. deh. Bulan. Oh, lu berarti dari awal dia ngecat Dia selang tuh berapa bulan ngechat baru gue jadian? 2019. Baru jadian 2020. Gue juga nggak jadian sama dia, bahkan sampai saat ini pun kalau misalkan ditanya Oh, jadian nggak apa ada enggak, ada apa ya? iya nggak ada omongan. Officially itu nggak iya, ada. kayak misal lu mau nggak jadi pacar Nggak gue, ada. itu tuh nggak ada. Karena waktu itu gue waktu itu kan dia jutek-jutek tuh berapa bulan tuh, maksudnya kayak masih tiba-tiba WA gue, ntar tiba-tiba nggak WA gue. Nah ada satu titik di mana dia kayak WA dan itu tuh kayak terus gitu loh, WA terus gitu. Balas cepet. Terus dia nge-pub dalam keadaan dia lagi di Bandung, di Ciwidey kayaknya deh. Iya, tahu, Di tahu. mana gitu ya, Ciwidey, atau lagi tahu gua, tahu. camping gitu. Dia Di tuh Ciwidey nge-pub tuh. terus, dan dari situ mulai kayak nih orang udah mulai ngebuka Iya. diri buat gue nih. Dia udah kesem sama gue nih gitu ya. Iya, Terus, padahal dia belum pernah ngeliat gue sama sekali. sama sekali. Sama sekali belum pernah ngeliat, paling cuma ngeliat di foto. Terus Akhirnya deket sampai akhirnya dia bucin, nggak tahu kenapa. Gue juga bingung kenapa nih orang tiba-tiba. ya ini laki-laki bisa bucin sama gue, Bucinnya padahal kayak dia gimana? belum Bucinnya kayak ketemu. gimana? Dia tuh sampai kayak ngirimin kata-kata yang walaupun kita belum ketemu, tapi hati itu kayak udah gimana sih, kayak Udah tersangkut, ditek-tek udah gitu. tersangkut. Oh gitu. Udah Terus seru gak sih? Seru, Menurut seru. gue sebenarnya seneng di situ, di satu iya. sisi gue seneng mam, tapi di satu Tapi sisi lagi tanda tanya dong. gue sedih karena dia belum pernah ketemu sama gue. Gimana nantinya kalau dia ketemu sama gue, Oh, dia belum lihat iya, muka gua tahu. gue jerawatan, Gua tahu. banyak bekas jerawatnya, jelek. Ibarat kata gue selalu insecure sama jerawat gue kan. Ya lu insecure ya gitu. Iya, dan di situ gue kan masih jerawatan pada saat itu. Walaupun sekarang emang masih, tapi tinggal dikit lagi lah ya. Enggak lah. Ya udah lah. Bukti banyak kan teman-teman Andi ini pada suka malu. Teman-teman gue juga Nat. Ya yang gue masang posting sama lu. Mam, cewek lu malah gitu nih. Wih gila mam, udah punya cewek gitu. Temen-temen juga kayak gitu. Iya, dan itu Sampai ada tuh temen gue kayak, Mam itu bukan cewek lu, bukan, mana nomornya gitu. Cuman kan gue enggak lah, gue nggak sembarangan kan gitu. ya, Terus. tanggung dikit lagi. Terus Terus habis itu akhirnya sampai gue tuh ya, gue ada dua di fase gue seneng karena dia welcome sama gue kayak ngerasa cinta gue tuh. tapi di satu titik juga lu takut Iya, karena dia nggak sikap dia berubah. iya kalau udah ngeliat kalau gue udah ngeliat lu, gitu kan. Sampai pada akhirnya kita selalu minta ketemu,
pengen ketemuan nih tapi nggak jadi kayak gue selalu mundur ketemu lo. Oh, lu takut. Iya gue takut, jujur nih gue takut. Makanya kayak lu mikirnya gini sih, kayak udahlah lu nggak usah ngeliat gue biar lu cinta sama gue gitu. Iya, nggak sih? karena gue mikirnya kalau misalkan nanti dia ngeliat gue, dia bisa berubah aja. Iya. Dan Akhirnya pertama kali ketemu pas pertama kali ketemu itu pas kita lagi mau ngisi KRS pas semester di UMJ. Iya. Itu tuh udah semester berapa ya gue ya? 4 deh kayaknya mau ngisi KRS semester 4. lu ketemu di mana? Lu kok bisa ketemu? Iya, jadi kan emang dia di Rusak, gue kan di Kladen deket ya, gitu maksudnya deket. Ya gue bilang temenin itu tuh ngomongnya udah kayak antara kadang gua, kadang lu, kadang aku. Gitu. Wah. Kayak temenin aku yuk ke UMJ. Lu minta bayar ini. lu minta temenin. Iya, temenin lah akhirnya. Itu Terus nggak tahu, itu lu nggak ada ketakutan di situ, Nat? Kayak wah, gue gua tuh kayak ketemu udah lagi. capek gitu, Mam. Gue kayak capek di detik gue capek. Enggak tahu, berarti lu di itu kayak udah nothing tulus nggak sih? Iya, jadi Kayak kalau udah lu emang bodo dia amat, mau lu pergi ketemu dari gue. hidup Iya, gue, iya. Ya dan udah. setelah ngeliat gue ya nggak apa-apa Ya gitu. udah. Karena gue nggak mau terlalu jauh. Ketika gue udah jauh, perasaan gue udah nggak bisa dialihkan, dia pergi. Gue nggak mau kayak gitu. Terus Akhirnya gue memberanikan diri untuk ngajak dia ketemu. Gue samper dia ke rumah, Kalian nemenin? ke gang rumah dia. oh, lu yang jemput pakai Iya, motor gue yang lu? jemput. Dia juga bilang, udah yuk kita sekalian main ke rumah Karya itu. Ke rumah Karya, gue ketemu tuh. Walaupun pada ini Awkward awalnya. canggung juga sih, agak canggung, tapi lama-lama ya udah cair. Karena dia orangnya juga bisa mencairkan. Dia ke ini, ke kampus nemenin gue ngisi KRS, terus kita pulang, kita jajan, terus kita main ke rumah Karya. Pada saat itu ya kita kayak salting gitu, kayak orang salting, dia mukanya Iyalah, merah, baru dia pertama kali mukanya kan. merah, ya kan? Bingung Gue kan? bingung Maksudnya apa. Maksud gue, Nat, gue tuh orangnya mungkin kayak cowok lu, Nat. Gue tuh misalnya sama temen lagi ngumpul tuh gue nggak bisa kayak ada suasana hening. Gue tuh bisa nyari topik, bisa nyari obrolan. Cuman gue tetap misalnya kadang kalau hal positif kayak gitu pasti kena kayak ada wah anjir gue baru pertama kali ketemu cewek. Iya. Pasti ada kayak canggungnya anjir tumpah. Even tuh cowok lu aktif banget tuh. Bener. Pasti Ya, kan. dia tuh kayak muka dia merah, jadi kayak karena emang dia kan udah berapa lama juga udah gak pacaran gitu, paling cuma deket-deket doang gitu. Terus ternyata yang gue seneng banget tuh kayak alhamdulillahnya pas dia ketemu sama gue itu kayak makin romantis gitu loh, Mam. Meningkat Jadi ya, nggak nurun ya? Iya, jadi kayak semakin sering ketemu lagi, sering jogging bareng gitu. Sampai sekarang akhirnya. Sampai Nggak- sekarang. Itu juga Tapi tetap ya, yang bilang lu apa kata-kata officially kayak mam, gue suka malu mau jalan nggak ada. nggak ada, sama sekali. karena gue waktu itu kalau nggak salah gue deket terus gue jalan-jalan ke Gunung Bundar sama dia. Iya, foto-foto. Terus kayak gue sampai ngomong kayak kita pokoknya ada omongan di mana tuh dia kan ada temen juga, terus kayak ngece-ngecein kan kayak pacaran nih, terus dia kayak ngomong kan kita juga nggak pacaran. Terus Gue sampai kayak bilang gini, mau ngapain pacaran, kita mau udah tua gitu loh. tapi aduh gue juga agak gimana ya, agak bimbang sih, Nat, kalau ada posisi itu. Tapi lu kalau menurut gue, yang gue gak tahu menurut lu perlu nggak sih, Nat, kata-kata kayak gitu kayak gue suka sama lu, kayak Enggak kata-kata official gitu, masa lu nggak perlu? Ketika gua- Kalau menurut gue perlu kayak jadi ini, Nat, maksudnya biar nanti tuh ketika itu kata-kata udah keluar lu sama saling nerima, udah lu berhak deh deket sama cewek, lu cemburu berhak, enggak juga sih, lu ini karena marah berhak gitu. mungkin komitmen kali ya, gue nggak tahu, gue nggak percaya komitmen, bisa, tapi bisa sih. gue ngejalanin dari udah 1 tahun lebih, dia juga nggak pernah masalah, maksudnya nggak Dia nggak macam-macam, macam-macam. gue pun nggak macam-macam, dan kita tuh emang kayak lama-lama jadi makin sayang gitu loh, Sampai Mam. sekarang. Walaupun gue Sekarang. tahu di namanya hubungan tuh pasti kayak ada nanti sedih, Masalah, nanti senang, iya. nanti bahagia, nanti Dinamika itu mah dinamika Iya, lah. yang namanya putus tuh gue udah sering beberapa kali ngomong, misalkan dia udah ngomong Iya, putus iya. atau apalah, udahan aja deh kita, ubaran aja gitu kalau misalnya berantem, dan itu nggak lama baik lagi gitu. Cinta sih kayak gitu, emang cinta sih, Jadi Nat. kayak menurut- Definisi cinta gitu Itu definisi cinta ya. Iya lah. Dan Maksudnya lu awal kesel, cuman ibaratnya lu berdua tuh waktu itu pas putus lu belum bisa ngontrol aja, iya, belum bisa ngontrol karena perkataan sama-sama aja. emosi. Iya, Kalau wajar. misalnya sama-sama emosi terus kayak gua ngomong jelek, dia juga pasti ngomong jelek ke kamu gue. Wajar, Kita wajar. emosi terus, tapi lama-lama ya Balik lagi tetap. 2 hari atau 3 hari kita kayak baikan lagi gitu. Maksudnya dari banyaknya kesalahan-kesalahan yang menurut dia gue salah, tapi dia kayak masih bisa terima gue untuk beberapa kali, berulang-ulang kali dia bisa Masih terima. Baliknya pun lu kan. Kalau gue memang dari awal kayak baik buruknya aja gue cinta nih sama Iya, orang. iya, paham Apalagi lah yang lebih waktu ya itu nih. kita. Iya gitu. Ah. Kalau gue sih kayak kalau gue udah berhubungan sama nih orang, ya gue akan terima semua kekurangan dia loh, Mam. Jadi gue gak akan gimana gitu, karena kamu kayak gini. Enggak, gue gak gitu. Walaupun dia Iya, suka udah terima cinta lu sama- mah gitu, udah cinta, Nat. Itu namanya cinta ya. Ibaratnya lu
lu sama dia tuh udah nggak ada kalkulasi. Hmm. Misalnya apa, misalnya orang-orang suka tuh kayak aduh dia positifnya gini, dia negatif gini. Kalau lu nggak, lu tuh lu makan semua positif Iya. negatifnya dia kan. Jadi kayak Lu berdamai sama sifat dia yang negatif. damai, gue diterima semuanya yang mungkin orang bilang itu tuh toxic misalkan, Toxic. atau enggak itu emang Gue waktu itu sempat ngomong gitu kan, Iya, yang kan kata ngomong lu kayak ngomong gitu. yang dia harus kurus. Gue waktu itu udah kesel Nat, kayak Itu Nat toxic. anjing apa sih cowok lu kayak gitu, gue udah sempet gitu. Cuman kan balik lagi Nat, gue ngomong gini pandangan gue doang. Pandangan lu, Baik cuman lagi, lu pandangan tuh ada gue- rasa cinta di situ. karena menurut gue ya apa ya, gue nggak masalah kok, gue ngejalaninnya gue happy happy aja, gue happy sama dia. Lu nggak masalah dia nyuruh lu kayak gitu. nggak masalah, gue bahagia aja sama dia. Kalau misalnya gue merasa toxic mungkin nggak sampai selama ini, nggak selama ini Berarti bagi lu standar aja. standar aja, karena gue bahagia aja sama dia gitu tanpa alasan. Lu mau ngapain juga gue bahagia aja. Iya. Keren ya. Tapi lu udah ada omongan ya, Apa tuh? nikah belum? Setiap omongan pasti ada aja lah, apalagi dia Ada. kan usianya Dia berapa sih? nanti 23, sekarang 23, gue 22. Beda setahun doang. Tahun ini dia 24. Ada omongan kayak ini misalnya aku udah kerja, kamu lulus kuliah. Ada, itu pasti ada omongan. Ada omongan. Maksudnya, Omongannya sekedar omongan atau gimana? doain yang terbaik aja emang. Enggak dong. Ya tapi pasti jalan tol baik. ya, pokoknya gue pasti kita ada rencana planning yang cuma kita doang berdua tahu kan. Nggak bisa gue Nggak bisa di-share di sini, nggak bisa iya nih. nggak bisa, tapi itu pasti ada omongan. Setiap hubungan tuh pasti ada omongan kayak gitu, Ya, apalagi yang udah tua kayak gue. nggak bisa di-share nih. Padahal nanti yang nonton banyak tuh. Gue nggak bisa nge-share kayak gitu-gitu karena kan itu planning yang belum Planning, kejadian planning. loh gitu. Takutnya misalnya udah nyebar lu malu sendiri iya, gitu ya. gue malu sendiri, jadi biar cukup gue sama cowok Cowok yang yang tahu. gitu. Bisa. Gimana? Kalian udah 1 jam. Apalagi udah cukup? 1 jam setengah udah cukup. Ya cukup. Iya, thank you Nat. Gue tuh apa ya? Gue tuh baik lagi apa? Gue tuh pengen buat video ini nggak tahu ya, bodo amat sama yang nonton. Gue tuh emang buat kenang-kenangan doang. Maksudnya nanti tuh kayak pas gue udah lulus kuliah, ini kalau prediksi gue kita lulus kuliah tuh udah kita Masing-masing. stop kontak banget, lost kontak banget. Ya udah lu kayak nggak bakal ngechat gue juga. Lu dengan hidup gue sendiri, gue dengan hidup gue sendiri. Cuman walaupun pasti ada harapan Nat kayak reuni, ah reunian. bukan sekedar reuni gitu, kayak masih terdekat lo kayak lu ada lowongan guru nih, mam Oh, sini nih gitu. iya. Gue tuh kayak berharap gitu, Ya kontekan. kontekan lah, walaupun nanya apa cuman sekedar nanya, mam lu kerja di mana gitu, lu ngapain gini adalah gitu. Ada, cuman kan karena memang jauh ya emang. Gue jauh di Jakarta. Kalau lu ke sekolah gue agak dengan transport ya nggak seberapa. Enggak sih, kalau gue sih nggak masalah itu, cuma iya, terakhir baik lagi gue tuh sebagai apa, gue nanti pas gue lulus kuliah tuh yang gue bilang gue tuh bentar woi. Oh, iya. Iya. gue tuh kayak ada gue tuh pengen nerapin ilmu yang gue punya di sekolah. Gue ngajar gue tuh ibaratnya gue pengen idealis dulu lah, dengan keilmuan yang gue punya gue pengen ngajar, walaupun nanti ada tahapnya mungkin ya gue tuh jadi guru nggak bisa jadi PNS, nggak gaji Ada nggak di fase mencukupi. Gue tuh kan harus realistis dong, mau Sebagai ngomong laki-laki. iya harus realistis. Gue tuh pengen nanti ya udah gue tinggalin dunia itu, gue mencoba hal baru. Kalau gue itu, kalau lu gimana ke depannya planning? Kalau gue ke depannya planningnya gue cuma pengen jadi guru, ibu rumah tangga, jadi istri yang baik, dan mendidik anak gue yang baik dan benar. Seperti itu ya, Simpel aja. Gue udah gak ngarepin tentang karir jenjang karir gitu, gue udah iya. gak ngarepin, tapi gue cuma ngarepinnya kalaupun bonus gue harus kerja, gue jadi guru gitu. Ya gue harus jadi istri yang baik, ibu yang baik untuk anak gue, dan udah gitu. Gue sampai di situ. Dia sampai di situ dong. Iya, gue sampai ada titik di mana gue pengen di situ gitu. Pengen ngajar, nanti pengen jadi ibu rumah tangga yang baik. Iya, gue pengen jadi ibu rumah tangga yang baik, gue pengen jadi istri yang baik untuk suami gue. Walaupun gue harus ngajar, ya gue cuma walaupun gue harus kerja, ya gue cuma jadi guru gitu. Kesimpulannya berarti lu ini sih apa ya, keinginan lu tuh adalah sama awal omongan orang tua lu nggak sih? Karena tadi ngomong kan bokap lu tuh pengen lu jadi guru, terus nyokap lu tuh pengen ilmu yang lu punya tuh pengen jadi apa. Nah itu berarti ya makanya lu kan. Sampai pada akhirnya gue ada titik yang oh ya udah, berarti gue harus jadi istri yang baik, suami iya istri yang baik dan ibu yang Ya, baik. ibu yang baik. Gue lagi fokus ke situ gitu. Ya. Thank you lo Nat. Nih buat yang nonton nanti ada tamu baru. Bodoh Andi nih namanya. Andini Febriani, udah ya guys. Thank you Nat. Terus Ya, oke.